Bapak Ibu, yang memiliki visi yaitu adalah membantu 1.000 keluarga untuk memiliki 1.000 gram emas, kalau tidak salah ya. Jadi itu adalah visi Public Gold yang dijalankan secara konsisten. Salah satu ikhtiarnya itu adalah mengadakan webinar. Untuk apa mengadakan webinar gitu kan? Untuk kita masih sama-sama saling terhubung. Barangkali ada yang ingin baru belajar, ada yang ingin mengetahui lebih dalam gitu, atau ada yang ingin bergabung lebih lanjut di Public Gold gitu. Karena insya Allah eh, Public Gold ini prinsipnya kita menabung dengan ilmu gitu. Jadi Bapak Ibu, selamat datang, selamat bergabung pada webinar Public Gold malam ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung dalam webinar ini juga, selamat datang. Dan mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah bergabung sebelumnya, ini Masya Allah ya, jadi tidak pernah bosan itu untuk belajar dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramadan, ya, akrab di Sapa Dandi, yang insya Allah akan memandu jalannya webinar pada kesempatan malam hari ini. Gitu. Saya juga termasuk salah satu ini ya, user Public Gold. Saya ini baru bergabung itu bulan Januari 2025. Setelah saya pelajari em, nabung emas tuh enaknya di mana gitu kan. Masih ada ketakutan, kekhawatiran itu dari 2023. 2023 sampai alhamdulillah saya kenal dengan Ustadz Agas yang saya lihat oh ada nih menabung emas gitu. Ya, saya coba lah gitu kan. Saya coba hubungi Ustadz Agas dan alhamdulillah saya tergabung gitu. Kenapa saya melakukan itu? Karena menurut saya di kondisi ekonomi yang tidak stabil eh, dan saran dari orang tua melihat orang tua zaman dulu juga kebiasaannya itu adalah menabung gitu. Menabungnya di mana? Ya salah satunya cara yang terbaiknya sesuai sunnah Rasul juga itu adalah menabungnya melalui emas gitu ya. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan webinar ya yang akan nanti disampaikan pematerian oleh dua pemateri kita pada malam hari ini, yaitu ada Ustadz Agasya Harjunadi, ya beliau seorang konselor eh, certified trainer BNSPRI gitu. Juga beliau sukses membina ratusan pengusaha emas ya. Nanti insya Allah kita akan mendengarkan webinar terkait dengan mengapa emas dan mengapa public gold gitu. Kemudian akan dilanjut dengan Puan Syafiqah Roslan di sini sudah hadir. Selamat malam Puan. Beliau merupakan communication eksekutif dan beliau juga merupakan sukses membina emas ya. Pembina menabung emas juga sebanyak 8.000 pengusaha emas gitu ya. Nah, jadi Masya Allah di sini udah ada dua mentor kita gitu ya. Barangkali boleh kita sebutnya sebagai mentor, guru kita eh, yang telah membina ratusan bahkan ribuan kita untuk konsisten gitu ya. Dan terus menabung dengan ilmu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian alangkah baiknya ketika kita menyimak boleh sambil on cam gitu ya supaya kehangatan silaturahim kita terasa nih gitu. Tapi mungkin barangkali yang sedang ada halangan juga tidak apa-apa untuk off cam. Mungkin gitu Bapak Ibu rangkaian acara kita mungkin kita buka saja dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin untuk sesi pertama pematerian akan disampaikan oleh Ustadz Agas. Ustadz Agas, apakah sudah standby, Ustadz? Oke, bismillah. Insyaallah. Oke, baik. Kita tentang ini ya, Ustadz, mengapa emas dan mengapa public gold, gitu ya, Ustadz? Ya, baik. Bismillah, insyaallah. Oke, siap. Mangga, Ustadz, diaturanan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrillah, la haula wa la quwata illa billah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, sehat, kemudian dalam keadaan yang aman ya. Ya, negara kita kondisinya alhamdulillah baik-baik saja meskipun dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita doakan jangan lupa saudara kita di Palestina ya, dengan doa terbaik setiap malam, setiap hari. Ya, semoga Allah segera berikan pertolongan. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita hormati bersama, yaitu mentor kami, mentor founder G100 Network, yaitu Tuan Zulkifli Syafi'i. Kemudian di sini juga ada Puan Nurul Syafika binti Roslan. Ini beliau partner, sahabat, ya, saudara lintas negara. Nah, beliau ini dulu partner kami di program pertukaran pemuda antar negara. Kita ada program G2G ya, government to government antara Malaysia dan Indonesia. Saya sebagai perwakilan Indonesia, beliau perwakilan Malaysia. Nah, setelah 5 tahun berselang, alhamdulillah beliau kenalkan saya dengan Public Goal, yang mana di sini saya menemukan satu tidak hanya sekedar satu platform media untuk menabung emas, tapi juga di sini ketemu dengan sebuah keluarga yang baru. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kenapa emas, kenapa Public Goal, dan nanti akan kita perdalam lagi. Dan juga saya hormati nih panitia dadakan. Ada Mas Dandi Ramadan, salah satu menti terbaik kami dulu di Insan Cendekia. Ada juga Bu Hikmah di sini yang juga salah satu menti kita dulu, yang terus ya saling mengingatkan, saling bersinergi ya, dan menjadi saudara. Dan ke depan insya Allah dengan wasilah Public Goal ini, ya, mentorship Insan Cendekia dulu kita akan bisa lanjutkan dengan lebih kuat lagi. Tentunya materi-materi yang langsung berdampak pada diri dan keluarga dan masyarakat, gitu ya. Baik, ya terima kasih nih Mas Dani sudah mau ditembak jadi MC ya. Kalau profesional mah langsung ya, nggak usah di brief, langsung bisa. Baik, alhamdulillah. Pertama, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di kesempatan pada malam hari ini ya. Di sini mungkin ada 14 orang nih, Masya Allah, luar biasa. Nah, saya izin sapa satu persatu dulu ya. Di sini ada Kakak Berlin. Nah, ini luar biasa nih, influencer Surabaya ya. Siap senggol bacok, Mbak ya. Loh. Oke, terus kemudian ada Kakak Budi Rohman, ya. Kemudian ada Ibu Dinar. Ibu Dinar ini dari Jambi ya. Boleh nggak teman-teman sambil sambil ketik ya kotanya mana gitu ya. Jambi hadir atau misalnya mana? Eh, Sorong hadir ya, Jayapura hadir, boleh ya. Sambil kenalan nih teman-teman di sini dari mana saja kira-kira. Ada Bu Dinar, ada Bapak Indra, Kak Madin ya. Terus kemudian Kak Salsa, Kak Santi, Kak Widodo. Sambil teman-teman ngajak teman-teman yang lain ya. Oke, dari Bandung ya, Masya Allah. Public Goal Bandung ada insya Allah kantor kami ya di sana. Baik, sambil menunggu teman-teman merespon untuk kehadirannya di kota mana. Ya, perkenalkan nama saya Agastya Harjunadi. Saya adalah Public Goal Business Owner atau Authorized Dealer dari Public Goal di bawah bimbingan mentorship Tuan Zulkifli Syafi'i. Beliau adalah seorang akuntan tersertifikasi ya, pembicara internasional, juga beliau juga seorang penulis buku bestseller, dan bersama-sama dengan saya ada di sini Puan Syafika. Nah, di sini kami berdua ada di G100 Network. Nah, G100 yang ada di mana ya? Pojok kiri atas ini. Ini adalah komunitas bimbingan bisnis terbesar di ASEAN. Dan insya Allah rule of the game dari G100 ini luar biasa. Sangat-sangat menekankan tentang ilmu dan tentang adab. Jadi insya Allah teman-teman di sini tidak hanya sekedar mendapatkan benefit emas, juga tentang ilmu-ilmu
tentang emas, tentang finansial, ataupun tentang networking dan leadership dan lain sebagainya. Tapi teman-teman akan mendapatkan betapa kami membangun komunitas ini benar-benar dipandu dengan ilmu dan adab. Nah, baik. Sekarang saya izin sedikit share ya, sedikit share ada slide ya yang bisa teman-teman dilihat bersama. Kenapa emas dan kenapa public gold? Nah, kalau kenapa emas itu saya akan share slide yang kami siapkan ada di website kami yaitu di Agastya Public Gold. Nah, teman-teman bisa juga cek ya website kami itu ada di publicgoldofficial ya .com kemudian /id/agas. Nah, saya share dulu untuk ininya, untuk slide-nya. Nah, kenapa perlu menabung emas? Sudah kelihatan nggak ya slide-nya? Sudah Nah, Ustaz. lihat. Baik, kelihatan. Nah, pertama teman-teman, ada 6 kelebihan di sini. 6 kelebihan kenapa perlu menabung emas. Nah, ini website kami bareng G100 Network. Jadi teman-teman kalau ke depan nih aktif sebagai seorang edukator dan juga seorang business owner di Public Gold atau dealer ya, authorized dealer, teman-teman akan mendapatkan landing page yang bisa dijadikan untuk memperkuat dan memperefektifkan ya, efisiensikan penjelasan tentang Public Gold gitu. Jadi kenapa emas dulu nih? Pertama, uang kita, teman-teman kalau kita simpan dalam bentuk tabungan biasa, umumnya kita akan tergoda untuk spending ya. Karena Psychology of Money dalam bukunya Morgan Housel itu disebutkan bahwa psikologi uang itu untuk spending, untuk belanja gitu ya. Untuk kita kebutuhan sehari-hari, bahkan kalau saldo besar itu dikit-dikit kita mau check out ya di keranjang oranye, keranjang hijau gitu kan. Nah, apalagi teman-teman yang lagi apa namanya pengen mengeksplor banyak hal, termasuk biasanya kalau ada diskon, apalagi kalau jalan-jalan ke mall. Ingat saldo di rekening ada 10 juta, 100 juta, ada diskon nih 50%, nah, pasti itu kemungkinan besar akan check out. Nah, tapi kalau menggunakan emas, teman-teman, psikologi of gold ya, psikologi emas itu adalah saving. Sebagaimana dalam Quran itu disebutkan ya, teman-teman, bagi yang muslim tentu mengetahui ayat ini ya. Quran surat Ali Imran ayat 14 ya disebutkan. Di situ ada zuina linas hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiri muqantara minad dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Jadi dijadikan kecintaan manusia itu kepada perempuan, kepada anak-anak, ya, kepada barang yang dikumpulkan, yang dikumpulkan dalam bentuk apa emas dan perak. Ini salah satunya dari sekian banyak harta yang diinginkan dan diperebutkan, yang dicintai. Nah, maka fitrahnya dari harta yang berupa emas ini, ya termasuk anak ya teman. Kalau udah punya anak satu pengen nambah, betul ya? Psikologinya anak ya, kemudian apa emas, perak, ya harta dalam bentuk sawah, mobil itu teman-teman selalu ingin nambah. Ya, kalau sudah punya satu pengen nambah dua. Nah, psychology of gold itu adalah saving. Kalau psychology of money itu spending. Nah, maka dari itu uang kalau kita menyimpan dalam menabung dalam bentuk rupiah atau fiat money, dia akan cepat habis karena perilaku kita sendiri, yaitu spending. Terus berikutnya, selain perilaku spending atau boros, apalagi hari ini ya, perilaku membeli dan kebutuhan, bukan kebutuhan sebenarnya teman-teman. Kebutuhan kita itu di-create by market dan by viral TikTok sama Instagram. Ya, kita membandingkan A sama B. Kok kayaknya indah dan cantik kalau pakai ini ya. Nah, tiba-tiba pas beli, nggak cocok. Udah terlanjur beli ya. Nah, ini psikologi market kita itu sangat dipengaruhi oleh viralnya standar TikTok dan Instagram. Nah, ini memicu sekali teman-teman budaya apa namanya belanja sehingga akhirnya kalau kalau uang nggak ada di rumah akhirnya pinjol kan, apalagi pinjol dikit-dikit ada iklan kan. Ya di sini Anda bisa mendapatkan 50 juta hanya menggunakan KTP. Ya kan bunga hanya 0,1 per bulan. Nah, itu iklan pinjol banyak sekali. Nah, inilah perilaku-perilaku yang boros.
Jadi jangan sampai kita punya atau kita terjebak dengan perilaku itu, maka kita apa namanya? Kita hedging. Nah, kita simpan sebagian harta kita kepada emas ya di dalam bentuk emas. Kemudian emas juga adalah kalis atau tahan dari inflasi. Ya, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, kisahnya Urwah Al-Bariki. Dulu zaman Rasul sahabat ini dimintain tolong untuk membeli domba. Diberikanlah 1 dinar ya. Nah, 1 dinar itu ya teman-teman bisa digunakan untuk membeli 1 atau 2 ekor kambing. Waktu itu Urwah melaksanakan hal tersebut. Nah, maka kemudian akhirnya Urwah didoakan oleh Rasulullah keberkahan tentang dirinya dan dalam dunia perniagaan. Nah, dari zaman Urwah dulu sampai hari ini, ya, ini ya teman-teman ya, 1 dinar nih saya bawa. Nah, ini harganya atau nilainya selalu standar sama seperti 1 ekor atau 2 ekor kambing sampai hari ini. Jadi emas itu sebenarnya adalah hedging value. Dia menahan nilai atau mengekalkan harta kita. Nah, maka teman-teman kalau kita tidak mengubah uang kita dalam bentuk emas, itu kita sedang apa ya terbuka lebar untuk dicuri oleh inflasi. Ya tabungan-tabungan kita. Saya biasanya pakai bahasa kalau kita tidak mengkonversikan sebagian harta kita kepada emas, kita sedang terdimiskinkan oleh sistem. Nah, saya biasanya pakai bahasa terdimiskinkan. Ya, kalau nggak sengaja termiskinkan atau dimiskinkan. Karena memang by design sistem hari ini masih menggunakan fiat money yang mana setiap bulan bahkan setiap tahun itu mengalami inflasi. Ya, saya kemarin cek data di dunia pendidikan itu inflasi kurang lebih 5-10% per tahun. Makanya biaya pendidikan selalu naik ya. Barusan saya cek ya, beli Silver Queen itu yang Toblerone itu udah di angka 32.000 teman-teman. Yang biasanya dulu 25.000, 22.000, kemudian terakhir 28.000, sekarang udah 32.000, Masya Allah. Nah, harga barang selalu naik. Ini disebabkan karena apa? Karena peredaran uang kertas kita terlalu banyak di market, sehingga nilainya turun atau jatuh. Dan ini selalu, setiap tahun. Sampai kapan? Sampai di mana uang kertas itu berakhir. Nah, maka seiring berjalan waktu, teman-teman punya punya gaji ya, punya penghasilan aktif. Nah, teman-teman karyanya diukur oleh uang, ya kan? Karyanya diapresiasi dengan nilai uang, maka nilai uang tersebut segera konversikan, kekalkan nilainya menjadi harta yang sesungguhnya itu emas. Sebab kalau tidak, maka akan tergerus oleh inflasi. Nah, berikutnya, kenapa emas? Yaitu mudah untuk diwariskan. Kalau kita meninggal, gampang teman-teman ya. Kalau kalau tanah ya biasanya agak lama ya untuk menjualnya. Properti juga sama. Belum lagi pecah sertifikat ya, kalau tanah. Saya beberapa waktu lalu menangani konseling masalah warisan, ya, sengketa waris. Pusing juga teman-teman ya. Saudaranya di Jakarta, di Aceh, di Medan. Nah, itu tidak mudah menyelesaikan waris untuk tanah dan properti. Tapi kalau emas teman-teman sangat mudah. Ya, istilahnya likuidasinya atau liquid ya. Emas itu barang yang liquid, cepat untuk bisa diuangkan. Nah, maka diwariskan pun mudah. Nah, kemudian berikutnya, emas ini dikenal sebagai magnet kekayaan. Nah, jadi kata pakar ya, para pakar finansial sepakat, hampir semua ya, teman-teman yang memahami tentang finansial, global economic ya, tren gitu ya, menyebutkan bahwa emas adalah hedging value terbaik dan paling aman ya. Teman-teman kalau kenal namanya Robert T. Kiyosaki atau juga ada namanya Warren Buffett ya, dan banyak mungkin itu beliau investor ya, terkenal di dunia dan banyak orang ya. Atau teman-teman bisa cek deh ya para financial advisor hari ini. Nah, boleh ditanya, emas pasti jawabannya investasi yang namanya diskresi dan sebagainya itu memas membawa bukan tidak hanya personal tapi bahkan institusi terakhir ini ya beberapa waktu lalu
Ya, yang kan borong emas itu adalah Cina tuh. Negara itu ngumpul, tapi institution and nation dan juga kenapa harga emas bisa apa demand tinggi oleh negara. Jadi mengambil dan apa ya menjadikan hati. Oke, Pak Ustadz Agas sedang gangguan ya Bapak Ibu ya? Sedang kelempar sepertinya. Oh ini udah kembali bergabung. Oke, mohon maaf ya, terlempar saya ya. Oke, kita lanjut ya. Ustadz. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya tadi tentang emas adalah magnet kekayaannya. Jadi ini ada hubungannya juga dengan apa ya magnet itu secara by nature adalah create ya dibuat ya diciptakan oleh Tuhan kita Allah ya. Kalau Bitcoin mohon maaf ya kan mungkin bentuk-bentuk lain ya standar kekayaan yang lain uang kertas dan sebagainya dibentuk oleh peradaban dan peradaban itu silih berganti maka berganti pula pergeseran penghargaan dari entitas tersebut. Tapi kalau emas ya dari zaman Firaun teman-teman ya teman-teman saya mendapatkan data ya secara sejarah ya, data yang valid. Emas ini sudah dipakai sejak 3.000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, setiap negara, setiap peradaban, setiap orang, setiap manusia menghargai emas dengan harga yang tinggi. Bahkan hari ini terakhir ya, emas menjadi tier satu ya, menjadi tier satu atau backup devisa negara yang pertama yang paling kuat di dunia. Kalau dibandingkan dengan market capital yang lain seperti ada apa namanya Apple ya, ada Google, ada Amazon, kemudian apalagi peradaban digital kan itu ya teman-teman ya, asetnya, aset-aset digital. Ada kemudian apalagi Bitcoin. Kalau dibandingkan dengan itu semua, emas menempati level tertinggi yang paling kuat dan paling mahal. Nah, maka teman-teman, saya sering bilang, kalau dunia saja menghargai emas sebegitu berharganya, maka kalau kita tidak mengambil keputusan untuk mengkonversikan sebagian harta kita kepada emas, kita rugi, gitu ya. Dunia atau negara-negara itu mengambil emas sebagai simbol kekuatan ekonomi, maka kalau kita, keluarga kita mengambil emas masuk ke rumah tangga kita sebagai hedging value, maka itu salah satu simbol kekuatan rumah tangga, gitu ya, dalam hal finansial. Nah, nanti dikuatkan lagi dengan apa? Dengan ilmu tentunya. Kenapa? Karena percuma ya teman-teman, banyak harta, banyak emas, tapi kalau nggak punya ilmu, nah suatu hari pasti akan menemui kehancuran, ya, tinggal nunggu waktu. Makanya ada istilah begini, harta banyak tapi tidak diiringi ilmu adalah kombinasi kehancuran yang sangat indah gitu. Kehancuran kok indah gitu. Jadi teman-teman yang membuat kita selamat, membuat kita beruntung, membuat kita menjadi kuat dan berdaya itu bukan emas saja ya, tapi ilmu tentang emas, ilmu tentang finansial. Ini juga pesan dari guru kita semua yaitu Tuan Zulkifli Syafi'i. Nah, oke, kemudian berikutnya nih, mudah ditukar dalam bentuk uang. Tadi udah saya jelaskan, ya bisa dijual langsung atau digadaikan dan diterima di seluruh dunia. Jadi emas ini adalah uang teman-teman sebenarnya. Jadi mempunyai emas means kita punya uang dan berlaku untuk seluruh dunia. Anggaplah teman-teman ya, terjadi Armageddon. Terjadi Armageddon ya. Armageddon itu apa? Perang akhir zaman gitu ya. Akhirnya apa? Sistem ekonomi berubah ya. Hancur semua negara ya. Bahkan para pemimpin negara sepakat create model ekonomi yang baru. Udah, dolar nggak usah dipakai lagi. Misalkan, saya sangat yakin, hakul yakin, semua negara tersebut akan mencari emas. Sebagai apa? Sebagai standar value kekuatan finansial dan ekonomi suatu bangsa. Jadi, ya, kita tidak ada yang berharap. Kita tidak ada yang berharap situasi global menjadi krisis, jatuh, hancur. Kita nggak berharap. Kita berharapnya aman semua. Tapi itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kaidah zaman bahwa suatu hari pasti akan berubah. Ya pasti akan berganti sistem ekonomi yang menggunakan fiat money.
Maka teman-teman jangan jangan tunggu lagi untuk tidak menabung emas ya. Segera ambil keputusan ya. Kapan waktu yang terbaik menabung emas adalah sekarang. Ketika ilmu dan informasi sudah sampai pada teman-teman, tapi teman-teman masih menunda, maka itu kerugian ya. Sekaranglah waktu terbaik untuk kemudian membeli emas. Nah, ini 6 pokok ya ide kenapa harus emas ya. Jadi kalau kita tidak mengambil kesempatan menabung emas, maka kita sedang ya terbuka lebar untuk dicuri dan dirampok oleh sistem yang selalu inflasi gitu. Baik, sekarang kenapa public gold gitu ya kira-kira ya teman-teman. Nah, kalau kenapa public gold, saya izin membuka satu apa ya, satu page saya sendiri di ini share screen masih ada ya Mas Dandia. Nah, ini adalah Instagram saya. Nah, teman-teman, nah di sini ada gambar saya dengan mentor. Nah, di sini saya membuat satu ringkasan ya, ringkasan yang bisa dibaca teman-teman semua. Nah, ini ya berkaitan dengan tema hari ini. Kenapa merdeka finansial, kenapa emas, dan kenapa public gold. Ini saya rangkum di sini. Jadi teman-teman kalau membaca carousel yang saya buat ini, insya Allah gagasan besarnya langsung dapat gitu ya. Nah, kenapa merdeka finansial, kenapa public gold ya? Karena ini kata-kata dari mentor saya teman-teman ya. Nah, mentor saya yang mana itu? Yang baju merah di tengah. Nah, beliau adalah Tuan Zulkifli yang tadi kita foto bareng ya. Nah, nanti suatu hari teman-teman insya Allah akan bisa ketemu beliau. Nah, ini beliau. Karena suatu hari ya kita pasti akan berhenti bekerja teman-teman. Pasti. Kalau nggak mas tentang sakit, izin, ya kan? Kemudian naudzubillah di PHK, which is hari ini sedang terjadi banyak ya pekerjaan-pekerjaan yang efisiensi istilahnya gitu. Atau lulusan-lulusan strata satu ya data by Goodreads kalau tidak salah saya dapatkan itu teman-teman semua ada 7 sampai 8 juta lulusan S1 itu tidak dapat pekerjaan. Artinya ini kita sedang berlomba dengan situasi ekonomi nasional yang kemudian tidak menentu, ya sulit. Tapi di sisi lain kita harus survive. Nah, public goal bisa jadi salah satu solusi. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Puan Syafika. Oke, jadi kenapa kita harus merdeka finansial? Kenapa kita harus segera mengambil tindakan ya, take action, buat keputusan, ya make a decision untuk apa? Untuk bertindak, mengambil peluang bersama public goal, ya. Jadi kita perlu menyiapkan seawal mungkin, ya. Paling banter kita pasti berhenti bekerja karena apa? Karena meninggal. Itu udah pasti, teman-teman. Nah, maka sebelum kejadian ini, di saat kita masih aktif, kita bisa punya penghasilan, maka yuk siapkan segera, ya. Sebaik mungkin dan seawal mungkin. Nah, maka kita perlu bekerja dengan cerdas, ya, berilmu, berjejaring, ya, kemudian memiliki mentor dan guru ini penting, teman-teman. Jadi ada satu kaidah kita sudah sampaikan ya, bahwa yang membuat kita selamat, membuat kita beruntung, itu bukan tentang banyaknya harta, bukan tentang banyaknya gaji. Betapa banyak orang yang punya gaji besar, tapi in the end of the year, di akhir tahun ditanyain berapa tabungan kamu, ternyata saldonya masih nol. Ternyata mereka yang bergaji besar itu hidup di atas kemampuannya. Maksudnya di atas kemampuan gimana? Bahkan hidup sesuai kemampuan. Beli mobil mampu, beli. Beli apa lagi? Jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan 2 kali, 3 kali mampu. Jalan dia. Akhirnya apa? Saldonya habis di akhir bulan, di akhir tahun. Ternyata ketika ditanyain berapa tabungan kamu, masih nol. 0 rupiah, 0 gram. Nah, ini sungguh sebenarnya adalah gaya hidup yang keliru. Jadi yang benar adalah teman-teman perlu memiliki ilmu tentang kekayaan, ilmu tentang harta, bagaimana manajemennya, bagaimana kunci-kuncinya, gitu. Nah, maka kita perlu guru, teman-teman. Jadi berilmu itu konsekuensinya perlu guru. Nah, dalam kaidah inilah kita terapkan dalam G100 ya. Ada guru, ada mentor, agar apa? Agar kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh guru kita. Ya. Hari ini teman-teman saya merasa ya, yang paling mahal hari ini adalah kita memiliki circle yang positif, kemudian punya guru yang mau memberikan perhatian sepenuh hati. Makanya dalam kaidah berilmu, Imam Syafi'i menyampaikan ada 6 kaidah berilmu wajib. Kalau ada satu aja yang lengkap nggak dilakukan, kita akan tercabut keberkahan ilmu. Nah,
Salah satu kaidahnya itu wa irsyadul ustad ya. Berguru dengan bersahabat sampai mendapatkan nasihat dari guru kita. Ya, nasihat-nasihat yang bermakna, yang berguna untuk kehidupan kita. Nah, ini penting banget dan G100 menyediakan itu. Nah, that's why teman-teman, itu juga alasan kenapa teman-teman perlu selain bergabung bersama Public Goal, gabungnya bersama Circle G100, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini, nah ini adalah gurunya guru kami, Tuan Syukur Hasim, ya, gurunya Tuan Zul, ya, guru kita semua tentang emas ya. Nah, terus nah ini teman-teman, kenapa perlu public goal? Kenapa teman-teman harus bergabungnya bersama public goal? Teman-teman, saya izin menyampaikannya. Saya pernah punya pengalaman dari 5 emiten emas, 5 perusahaan emas di Indonesia. Dan perusahaan yang saya pernah alami itu bukan perusahaan kecil, teman-teman, perusahaan besar. Nah, tapi di semua perusahaan emas itu, ya saya pikir semua baik ya, punya kekurangan kelebihan masing-masing. Tapi saya berhak memilih yang terbaik di antara yang baik, gitu ya. Dan semua itu tidak memberikan edukasi ilmu emas. Nah, di Public Gold disediakan, teman-teman, ya, ada wadah berilmunya. Kemudian ada bimbingan guru atau mentor, dan ini kita dapatkan seumur hidup, teman-teman. Kemudian ada circle bisnisnya, ya, selain circle edukasi ada circle bisnis. Kemudian teman-teman diberikan fasilitas platform ya menabung emas apa jari ya kan menggunakan aplikasi. Kemudian teman-teman kantor kita sudah tersebar di kota-kota besar, bahkan di 5 negara sudah ada. Di Indonesia sudah ada 6 kantor, which is visi Public Gold kita, founder kita yaitu Datuk Seri Datuk Seri Louis ya. Beliau baru saja dapat gelar kehormatan dari Kerajaan Malaysia. Ya, seperti kalau Kerajaan Malaysia memberikan gelar seri itu, maknanya artinya adalah tokoh ini sangat berpengaruh ya di negara. Yang mendapatkan gelar seri, salah satunya adalah Perdana Menteri Malaysia ya, ya mirip-mirip presiden gitu ya. Namanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, founder Public Gold itu berasal dari Malaysia. Beliau juga baru dapat gelar itu, Datuk Seri. Nah, sekarang artinya apa teman-teman? Kita berada dalam gerbong lokomotif lokomotif perusahaan emas yang sangat tepat. Insya Allah, usia kita sudah hampir ya kurang lebih 18-19 tahun, tidak pernah ada kasus ya oplosan, nggak pernah ada. Ya, kemudian sertifikat palsu nggak pernah ada juga kasusnya. Dan hampir 2 juta semua membernya yang ada di 5 negara ini, bahkan sudah still growing ya. Ada yang dari Australia, ada yang dari UK, ada yang dari negara-negara yang lain ya, India, Thailand pertama. Still growing. Semuanya mendapatkan emas fisiknya. Nah, maka kami betul-betul sangat menjaga integritas itu. Nah, dan bagusnya lagi kita ada tagline namanya mudah, murah, dan patuh syariah. Ya, mudah pakai aplikasi, ya rebahan aja udah bisa dapat emas. Ya, murah, ya murahnya itu adalah mulai 300.000 udah bisa beli emas. Umumnya teman-teman, umumnya emas itu kan mahal ya, dan selalu mahal. Emas akan murah kalau harganya sudah jadi sejarah ya. Tahun lalu harganya 1 juta 1 gram, 10 juta 10 gram. Hari ini 10 juta nggak dapat 10 gram. 10 gram itu telah apa namanya meroket ya. Ekonomi kita meroket ya Mas Dandi ya. Nah, 10 juta itu telah meroket menjadi 19 juta 100 hari ini. Artinya 90% kenaikannya udah dalam waktu 18 atau 19 bulan. Nah, artinya teman-teman, kalau kita nggak ngambil kesempatan untuk menabung emas, kita benar-benar sedang digerus oleh inflasi ya. Nah, jadi murah 300.000 udah bisa. Kemudian ada cashback diskon seumur hidup ya. Kemudian ada ya, ini yang paling disukai banyak teman-teman ya. Ya, biasanya kan yang paling membuat kita agak-agak menggerutu ya, teman. Adminnya mahal ya. Nah, di sini gratis teman-teman ya, nggak ada admin. Ya, tanpa admin, bebas pajak, tanpa biaya titip. Masya Allah teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian, di sini apalagi? Ada jaminan buyback. Teman-teman, jaminan buyback itu maksudnya gimana? Walaupun ya, teman-teman emasnya itu kemudian nanti ya, casingnya rusak, ya kan, bengkok, bahkan patah jadi dua, Public Gold menjamin membeli kembali. Soalnya di luar sana ada perusahaan emas, teman-teman ya. Kalau casingnya rusak dikit, harganya turun, teman-teman. Makanya ada istilahnya gini,
di netizen itu komentar ya. Gue ini heran ya, gue beli emas yang dimasalin casingnya katanya. Jadi jadi casing rusak dikit turun harga. Public Gold tidak begitu ya. Public Gold menilai emas itu cukup dua saja. Pertama, kemurnian 24 karat. Yang kedua adalah gramasinya berapa gram, ya berapa berat. Nah itu. Nah, insya Allah dijamin buyback dan average ya teman-teman, relatif 6-9%. Semakin besar gramasi tabungan teman-teman, semakin kecil apa namanya spread value-nya. Nah, itu kenapa public good. Di luar sana teman-teman spread value tinggi ya. Rata-rata 10-11%. Saya sudah membandingkan. Kemarin saya iseng bandingkan. Saya sebenarnya tidak pernah mempermasalahkan harga karena kan kami mengajak teman-teman menabung dengan ilmu ya. Bukan bukan nabung karena harga ya, tapi karena ilmu ya. Makanya harga tidak menjadi soal sebenarnya. Tapi oke lah kalau teman-teman mau tetap mempersoalkan harga. Nah, spread value kemarin per 1 gram, saya coba banding-bandingkan. Per 1 gram public gold hanya mengambil sekitar 130.000. Kalau emiten emas lain, perusahaan lain itu ada sekitar 160.000, ada yang 150, ada yang 170. Nah, itu real teman-teman. Saya hitung betul dari harga jual dan harga beli. Nah, ini sudah terbukti. Nah, gitu ya teman-teman. Dan teman-teman ada peluang bisnis. Nah, ini nanti yang akan disampaikan oleh Puan Syafika. Di public gold ada peluang bisnis yang mana ini pertama di dunia yang memiliki bisnis model seperti ini. Saya sendiri sudah mengalami banyak perusahaan emas dan tidak ada yang sama seperti ini ya. We are the first ya, the only bahkan ya di dunia ini ya. Nah, gitu ya. Terus kemudian pelanggan kami hampir 2 juta dan setiap setiap 100.000 pelanggan itu ada pasti dapat bonus. Misalnya contoh kemarin yang dapat bonus adalah pelanggan dengan nomor induk member 19 berapa 118 ya kemarin 1800000. Nah, ada yang 19000 itu pasti dapat hadiah 1 gram ya. Jadi saya yakin nanti kalau member ke 2 juta kemungkinan kalau nggak 1 gram 1 dinar hadiahnya. Gitu ya. Jadi member kami menuju menuju 2 juta. Jadi nanti kalau ada member PG 02 00000 semua, nah, itu pasti dapat hadiah. Siapakah dia? Nah, kita kurang tahu ya, belum tahu. Jangan-jangan orangnya ada di sini, gitu. Atau saudara teman-teman yang ada di sini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saya pikir itu dulu, biar tidak terlalu banyak. Nah, sebagai penutup sesi saya, teman-teman, merdeka finansial itu tentang ketangguhan. Nah, kami sangat berkomitmen. Saya bersama guru kami, Tuan Jul dan Puan Syafika di sini, circle kita ya di Juan 100. Kami ingin membagikan dari A sampai Z tentang step by step, tentang program, tentang what to do ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan untuk mencapai state ya, kondisi keluarga teman-teman menjadi keluarga yang tangguh. Di mana mungkin selama ini sudah menjadi keluarga yang mandiri, oke. Tapi mandiri belum tentu punya tabungan, betul ya? Karena punya tabungan itu satu hal yang berbeda, teman-teman ya. Jadi orang yang punya gaji, penghasilan tiap bulan sudah mandiri, itu belum tentu finansialnya sehat. Orang yang finansialnya sehat belum tentu kuat. Nah, orang yang kuat dan tangguh belum tentu memberdayakan. Nah, bersama Public Gold dan G100 ya kami akan ajak teman-teman semua selain menjadi keluarga yang tangguh, insan yang kuat ya, keluarganya juga finansialnya sehat ya, tidak hanya sekedar mandiri, tapi juga sehat, kemudian memberdayakan, bahkan kita punya visi ya, yaitu 1.000 gram 1.000 keluarga. Ya, maknanya apa? Setiap keluarga itu ada 1 kilo atau 1.000 gram. Nah, ini visi kami bersama teman-teman ya. Nah, jadi ini bahasa saya aja ya, sehat mental dan finansial bahasa saya. Ya, insya Allah ke depan ini akan menjadi fokus dari gerakan kita sampai mencapai merdeka finansial karena keluarga kita telah menyadari betapa pentingnya ilmu manajemen finansial, betapa pentingnya ilmu tentang emas dan ilmu untuk bergerak bersama memberdayakan ya keluarga kita, sahabat-sahabat, teman-teman, orang yang kita cintai, kita ajak. Dan ini hebatnya 0 rupiah. Teman-teman cukup registrasi dan kemudian mengkonversikan sebagian uang. Ya, sebagian uang saja. Nggak perlu semua. Ya, rumusnya boleh 10% dari setiap bulan per gajinya kali penghasilan atau 20%. Nah, kalau saran guru kami, kalau yang masih jomblo kayak Mas Dandi ini,
harusnya bisa 50% kali penghasilannya nabungnya ya. Jangan jajan dan nongkrong aja ya. Jadi jangan sampai kita agak-agak sedih teman-teman ya. Di Indonesia ini ada 71% penduduk kita yang aktif ya, pemudanya itu mohon maaf ya, merokok. Which is merokok ini pengulahan terbesar teman-teman. Dan di apa emas yang apa orang yang apa namanya member ya, member yang kami bimbing nabung emas di grup kami itu di keluarga Mas Agas yang udah hampir 200 orang tuh, itu ada beberapa teman-teman yang punya masalah tentang rokok dan mau untuk konsultasi dan beberapa mau berhenti. Tapi saya tidak pernah meminta mereka berhenti. Saya cuma minta budget rokok kamu potong jadikan tabungan. Karena apa teman-teman? Budget rokok yang ternyata gede teman-teman. Per bulan tuh bisa sampai 1 juta, 2 juta gitu ya. Sedangkan emas public gold hanya 300 ribu teman-teman. Hanya 300 ribu sudah punya tabungan emas. Nah maka ini kalau tidak diambil kesempatan ini, teman-teman rugi deh, ya. 0%, maksudnya 0% pajaknya, 0 rupiah adminnya. Ya, semua uang teman-teman menjadi emas bersama Pabligo. Gitu ya. Apalagi apa dibimbing oleh guru, ada mentor, ada circle ya. Kemudian ada peluang untuk apa namanya bergerak bersama, memberdayakan. Dan saya ingin menutup dengan satu hal teman-teman ya, bahwa eh, keputusan untuk menabung emas, ya, membeli dan menyimpan emas, boleh dibawa pulang, boleh dititipkan, adalah keputusan terbaik, cerdas, dan bijaksana. Nah, kan kadang ada keputusan yang bijak tapi nggak cerdas. Kadang ada gitu ya teman-teman. Ada juga yang cerdas tapi nggak bijak. Tapi kalau menabung emas, ya ini kumpulan ya pertemuan kondisi di mana kondisi terbaik ya cerdas sekaligus bijaksana adalah konversikan sebagian harta teman-teman kepada emas. Ya, kalau mau sedikit saya sitir dalilnya, ya ada hadis Rasulullah menyampaikan suatu hari nanti tidak ada yang berguna kecuali emas dan perak di akhir zaman. Ini adalah sinyal teman-teman bahwa simbol kekayaan kita, simbol kekuatan diri kita dari sisi materi finansial, ya adalah pengetahuan ilmu tentang apa namanya kekayaan diri, ya kekayaan mentality, kemudian bagaimana diri kita itu berdaya, ya salah satunya dengan menggunakan materi yang laku di sepanjang zaman, berharga di sepanjang zaman, yaitu tentang emas. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi itu dulu mungkin buat mempersingkat biar sesinya berikutnya adalah dengan sahabat saya, guru saya ya, Puan Syafika. Baik, saya kembalikan dulu ke Mas moderator Anu Kasep. Sok mangga. Oke, terima kasih Ustaz Agas atas ini ya, sharingnya, atas pemaparannya ya, tentang mengapa emas dan public good. Ya, saya sendiri memang walaupun baru gitu ya, terhitungnya kan dari bulan Januari, tapi merasa aman, tenang gitu ya, nabung emas di sini dan apa ya, ya betul seperti yang Ustaz Agas sampaikan, fitrahnya kalau nabung emas tuh rasanya pengen nambah-nambah terus gitu ya. Ya mudah-mudahan saya OTW ke 10 gram dulu, nanti lanjut ke 100, baru ke 1000, Ustaz. Amin. Amin, Jangan amin. lupa, kalau sendirian agak berat, perlu OTW ngajak partner, ya calon istri atau Oke, Ustaz. Oke, mungkin buat Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mungkin nanti disimpan dulu atau boleh langsung diketik juga di kolom chat. Nanti akan kita bahas atau kita jawab-jawab di sesi terakhir ya. Tapi ada tadi eh, Bu Nirwati ya yang absen, eh, lagi di Oh jalan ya. nih, Masya Allah tadi sambil on cam, di mobil sambil mendengarkan sambil on cam nih, Masya Allah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya Bu. Oke, selanjutnya kita ke mentor kita berikutnya. Ini ada Puan Syafika. Mohon izin, selamat malam Puan Syafika. Selamat malam Pak Dandi. Ini Eh, Pak atau Mas ya? boleh, Pak boleh Mas. Terus ini Puan, Ini mohon saya. maaf kalau kadang saya manggilnya Bu atau Mbak gitu ya, karena Oh, nggak begitu biasa. udah 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 ibu, udah ibu. Ya Ah punya gitu. dua anak. Saya punya dua anak. Oke. Siap. Mangga Puan, kesempatan buat Puan untuk menyampaikan materi sharing dan insya Allah kita juga bisa belajar banyak. Silakan Puan.
InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, Bapak Ibu sekalian. Jadi udah lama ya saya nggak gimana ya berbicara tentang dalam bahasa Indonesia dalam sesi Zoom. Okey, kebanyakannya setiap bulan saya akan ke Surabaya untuk sharing tentang ilmu bisnes dan emas di Public Gold ni secara physical offline di kantor cabang Surabaya. Okey, jadi thank you so much. Makasih buat teman saya dan juga tim saya, business partner saya Pak Agas yang sudi invite saya untuk ke sesi pada malam ni. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa di komentar ya. Nanti mungkin Pak Agas akan bisa translate untuk Bapak Ibu. Saya cuba yang the best lah untuk berbicara bahasa Indonesia, insyaAllah. Okey, jadi mungkin kurang dikenali lagi ya saya. Jadi saya sebenarnya gimana ya? Dulu saya juga nabung emas. Okey, saya nabung emas. Jadi tahun 2016 saya udah kenal sama Public Gold. Okay, saya cuman nabung emas tapi rupanya di Public Gold tu punya bisnes. Okay, so untuk malam ni saya diamanahkan untuk sharing tentang bisnes dan kenapa saya di-invite kerana bisnes Public Gold ini yang telah ubah hidup saya. Okay, tadi kan Pak Dandi di awalan udah bilang yang kita punya misi untuk ubah hidup 1,000 keluarga. Sebenarnya itu adalah misi founder G100 Network, iaitu founder Tuan Mentor Tuan Zulkifli Syafiee yang menulis buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Sebelum Bapak Ibu mengetahui lebih lanjut tentang Public Gold, gimana bisnesnya, Bapak Ibu sebenarnya harus coba untuk baca buku ini. Dijangkakan insya-Allah sebelum akhir tahun, mungkin September akan ada versi bahasa Indonesia buku ini. Jadi Bapak Ibu di sana lebih memahami soal tabungan emas. Kerana kita kan biasanya kita ni mau beli emas. Okey, jual beli. Kapan mau jual, kapan mau beli, kapan harga yang bagus seperti itu kan. Tapi dengan edukasi emas yang betul dari mentor yang proven, okey, jadi di Malaysia tu sebenarnya marketnya udah matured. Jadi semuanya udah ngerti. Yang nabung itu bukan tentang harga, tapi tentang berapa banyak gram yang kamu miliki. Nah, sebab itu bisnes emas ini menjadi semakin gampang. Sebenarnya kalau dari nenek moyang kita dulu kan, memang nenek kita udah bilang nabung emas, beli emas, walaupun emasnya itu emas perhiasan. Okey, tapi soalnya emas itu nilainya berarti dari dulu sehingga kini emang masih bernilai. Cuman sekarang ni bersama Jihanda Network, kita tukar mindset kita daripada nabung emas perhiasan kepada menabung dalam bentuk emas murni, emas 999,9 ataupun gold bar dan dinar di Public Gold. Okey, jadi sebelum saya lanjutkan tentang bisnes, saya perkenalkan diri dulu. Saya Syafika, okey, Bu Syafika, udah punya 2 anak. Jadi sebelum saya bergabung sama Public Gold secara full time, saya bikin bisnes ini secara part time. Kerana bisnes emas ini gampang sebenarnya. Okay, jadi kita bisa lakukan part time. Enggak harus kita quit the job, enggak harus kita berhenti pekerjaan 100%. Okay, bisa dibikin secara part time. Sambil masih berbisnes, okay, masih lagi karyawan bisa juga lakukan bisnes ini. Jadi itu yang saya lakukan untuk 2 tahun, ikut segala macam pelatihan yang G100 sediakan. Karena kalau kita di luar G100 Network, di luar circle G100 Network, kita nggak akan ada pelatihan. Jadi, uh, saya punya journey itu ataupun perjalanan itu jadi gampang. 2 tahun aja bisa dapat penghasilan yang double triple daripada apa yang saya dapat sewaktu saya masih karyawan lagi. Okay? Jadi, sewaktu saya masih di kantor, okay, saya buat sharing tentang ilmu emas ni. Nah, penyimpan emas saya bertambah. Alhamdulillah, ini tahun keempat saya. Saya sudah 3 tahun lebih. Okey, saya bermula tahun 2022, ini tahun 2025. Jadi yang menabung emas di bawah empire saya itu ada 8,000 lebih. Okey, yang direct dengan saya berarti yang langsung nabung di bawah PG kode saya adalah sebanyak 3,000 orang plus plus. Tapi kalau dalam tim saya, okey, termasuk dengan Pak Agas, termasuk dengan Mbak Berlin Bu Dinar semua itu totalnya udah 8,100 plus plus. Okey. Dan sekarang ni saya juga diamanahkan untuk membangunkan Public Gold Surabaya. Okay, bersama dengan team leaders yang lain yang juga aktif di Bandung, Yogyakarta, di mana lagi? Banjarbaru dan juga di Makassar. Okay? Dan sebenarnya sebelum saya turun ke Indonesia, sebelum saya sharing secara fizikal, sebenarnya bisnes ini bisa dilakukan secara online. So, gimana gampangnya bisnes ini? Kenapa saya bisa lakukan secara part time? Kerana saya cuma harus duduk di rumah,
buka kamera saya, buka TikTok live, langsung sharing aja. Okey, jadi emang gampang bisnes ini Bapak Ibu ya. Okey. Nah, kenapa saya bikin bisnes ini? Sebenarnya bukan soal kewangan. Ia lebih kepada tentang saya mahukan time freedom. Cuman Bapak Ibu kalau kita enggak gimana ya, kan ada orang kan berfikiran, oh ya enggak apa-apa, cukup aja gaji saya kan. Cukup aja setiap bulan saya dapat penghasilan itu cukup. Tapi sebenarnya penghasilan itu kita dapat hasil dari terikat waktu dengan orang. Nah, itu yang saya mahukan. Saya mau bebas, saya enggak mau terikat. Tapi kalau saya enggak terikat, siapa yang mau berikan penghasilan kepada saya? Jadi, uang itu memang harus ada. Okey, walaupun kita enggak, oh kita tidak berkiblatkan wang, tapi wang itu harus ada. Wang itu adalah alat untuk kita dapat time freedom. Nah, apa yang berlaku setelah 100% all out, okey, untuk bisa public goal, setelah 2 tahun saya bisa full time. Jadi sejak tahun lepas, tahun lalu, tahun 2024, saya bisa lakukan bisnes secara full time dan alhamdulillah semakin growing bisnesnya dan semakin ramai network saya dan itulah yang diberikan bila kita betul-betul follow Jihanan Network. Okey? Dan apa peluang yang ada dalam public goal bersama dengan Jihanan Network? Yang pertama, kita punya peluang untuk tambah pahala. Kita bimbing masyarakat nabung emas. Bapak Ibu, kita bikin orang bertambah kaya dengan tabungan emas. Sebenarnya bukan saja tentang cashback untuk kita, tapi tentang kita bisa lakukan kebaikan kepada orang. Sebelum ni, waktu saya karyawan, saya punya NGO sendiri juga, kayak Pak Agas. Okey, tapi setelah saya lakukan secara aktif, oh rupa-rupanya harus kaya dulu untuk bantu orang. Jadi kalau belum kaya, gimana mau bantu orang? Saya stuck, okey? Saya sangkut di satu tahap yang waktu tu saya aktif dan government lihat hasil saya dan government iktiraf ataupun recognize. Dan saya dapat sijil itu ini kan sebab bagus sekali ya Puan Syafiqah punya perusahaan untuk ini ya charity. Tapi sampai satu tahap saya mau masuk, saya sudah gimana ya, udah bersama dengan organisasi yang lebih gede. Okey, organisasi charity yang lebih gede. Tapi saya nggak bisa lakukan ada satu aktiviti yang saya mahu lakukan itu kerana perusahaan organisasi saya ini kecil. Okey, bajetnya kurang gitu. Nah, saya stop. Jadi saya cari jalan. Okey, aku harus kaya dulu ni. Jadi dengan public goal ni alhamdulillah saya bisa dapatkan penghasilan untuk family saya dan supaya saya bisa fokus kepada anak-anak saya yang semakin membesar. Pada waktu yang sama Bapak Ibu saya bisa juga bikin pahala, tambah lagi kebaikan kepada orang ramai. Ini saya punya kepuasan dirilah. Ini apa yang saya suka. Okey. Jadi yang keduanya of course kita bisa dapat income pasif. Sebelum saya ceritakan berapa banyak penghasilan yang PGBO ataupun public goal business owner, ejen-ejen ataupun dealer-dealer public goal ini sudah dapat, Bapak Ibu harus jelas tentang perbezaan penghasilan aktif dan pasif. Okey? Penghasilan aktif merujuk kepada kalau kita mau wang, kita harus bekerja. Okey? Mau wang harus bekerja. Kalau kita nggak punya kerja, sebagai contoh, okey? Contohnya kalau Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu mau pergi travel, Bapak Ibu mau berangkat ke umrah, harus tinggalkan toko. Okey, ataupun harus ambil atau mau gimana ya? Apa aja alasan untuk Bapak Ibu tidak bekerja? Mungkin Bapak Ibu nggak dapat penghasilan tu. Itu aktif. Okey, cuba cek sekarang ni. Cuba komentar di chat, ruangan chat. Sekarang ni Bapak Ibu bikin penghasilan aktif atau pasif? Sadar atau enggak? Saya mau lihat dulu. Aktif atau pasif? Coba komentar di chat. Aktif. Lagi? Yang masih kerja di kantor, karyawan, semua coba chat. Coba komentar Bapak Ibu sedang mengadakan, sedang menikmati, sedang mendapatkan penghasilan yang aktif atau pasif. Atau enggak sadar? Okey, aktif Pak Dandi. Okey? Jadi Bapak Ibu harus sadar dulu. Kalau enggak sadar, saya cerita yang kita bisa dapatkan penghasilan banyak apa, banyak mana pun, tahap mana pun, Bapak Ibu enggak akan rasa oh harus bikin business public go ni. Okey? Jadi Bapak Ibu harus sadar dan harus juga difikirkan, Pak Widodo aktif. Okey, bagus. Berarti Bapak Ibu sadar. Harus sadar dulu. Sadar baru rasa, oh pentingnya ini. Saya harus lakukan bisnes ni. Okey? Jadi cuba cek, cuba lihat okey sama ada pendapatan Bapak Ibu aktif atau pasif. Ada bedanya. Okey, jadi aktif kalau kita nggak kerja nggak dapat hasil. Tapi pasif ini kalau kita sakit, kita tidur sekalipun Bapak Ibu, mau travel, sambil kita happy-happy, okey, uangnya masuk. Sambil kita tidur
wang masuk. Kalau kita sakit sekalipun, wangnya masuk. Nah, itu yang diberikan dalam public goal. Okey? Jadi, bersama dengan Jihad Network, kalau Bapak Ibu all out untuk 24 bulan ataupun 2 tahun, bisa dapatkan penghasilan 15 ke 20 juta per bulan. Tadi hari ini sebenarnya saya ada share peluang bisnes kepada ejen property. Property, kalau ejen property, faham ya? Ngerti ya? Jadi ejen property ni orang yang gimana ya? Yang jual-jual rumah tu kan? Okay? So, dia mau bikin bisnes public goal. Di Malaysia lah, orang Malaysia. Saya tanya Ibu Ayu namanya. Ibu Ayu, kenapa mau bikin bisnes public goal? Sebab insentif ataupun cashback yang ejen property dapat sebenarnya agak banyak. Contoh misalnya kalau rumah 200 ribu ringgit berarti sekitar mungkin 60 juta ya. Logik nggak? Sekitar itulah misalnya ya. Mereka akan dapat 3%. So 3% dari 60 juta banyak sekali. Jadi saya bingung, kenapa kau mau ikut public goal? Oh, rupa-rupanya penghasilan mereka aktif. Kalau nggak ada rumah yang terjual, nggak ada penghasilan. Sama juga kayak dengan asuransi. Asuransi mula-mula dapat uang. Setelah 6 tahun nggak dapat lagi. Kalau di Malaysia seperti itu. Nah, jadi sebab itu ramai orang yang bikin network marketing di Malaysia tu, okay, saya rasa sama aja di seluruh dunia, even untuk Indonesia. Okay, kalau asuransi property emang mungkin penghasilan awalan itu agak banyak, tapi untuk pension enggak cocok, kerana ia bukan real passive income. Kalau di public good ni real. Okay, nanti saya tunjukin yang gimana apa yang Public Gold udah berikan kepada Tuan Muda Rahman. Okey, Tuan Muda Rahman yang udah almarhum. Okey, jadi sebelum tu di mana kita bisa dapatkan 15 ke 20 juta per bulan adalah dengan membantu, misi pertama kita adalah membantu 1,000 orang menabung emas. Okey, saya mau tahu cuba share di ruangan komentar apakah restoran favorite Bapak Ibu? Cuba cek di ruang komentar. Restoran favorite, yang kesukaan. Apa yang restoran yang Bapak Ibu paling suka? Kafe, restoran. Restoran yang paling disukai. Restoran yang paling disukai. Oh, Surya, oke, ya. coba. Kalau Kafe Tuku Kopi. kalau Oke, bagus nih. Saya kalau bisa pergi sini nih, weekend nih. Saya kan mau pergi kalau Surabaya weekend nih. Oke, lagi? Kafe Tuku Kopi, Solaria. Ada lagi kafe atau restoran yang Bapak Ibu suka? Oh, toko kopi enak. Okey, nanti saya coba. Lagi, Pak Agus, coba rekomendasi. Saya mau ke Surabaya nih. Di mana kafe atau bebek restoran yang bagus? ini wajib mampir nanti Bebek Sinjai. Jai. Lagi. Okey. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu suka, Bapak Ibu akan Wajib, share, Bapak Ibu akan rekomendasi. Tapi bedanya Bapak Ibu rekomendasi restoran atau kafe ini ataupun makanan yang enak-enak di Surabaya, okey Bapak Ibu cuma dapat apa sebagai pulangannya adalah oh terima kasih rekomendasi kepada saya. Cuman itu. Sama juga kalau bisnes Pabligo ni kenapa bagus? Kerana bisnes Pabligo adalah untuk Bapak Ibu yang udah sukakan emas. Bila kita sukakan emas, kita rasa, oh baguslah nabung di Public Gold ni. Bapak Ibu rekomendasi kepada orang dan Bapak Ibu dapat cashback. Okey? Nah, itu seperti itu gimana ya? Itu umpamanya kita bikin bisnes Public Gold. Okey? Jadi bisnes Public Gold ni sebenarnya tentang rekomendasi. Ayo nabung Public Gold, ayo nabung Public Gold. Nah, kita rekomendasi, ada 1,000 orang yang nabung emas yang percaya dengan bimbingan kita, yang percaya dengan dealership kita. Jadi 1,000 orang ini kalau mereka menabung 1 gram, misalnya 1 gram itu 1 juta. Sekarang ni 1 gram udah lebih kan, hampir 2 juta kan. Tapi katakanlah 1 juta. Okey, 1 juta berarti 1,000 orang ini bisa dapatkan cashbacknya 2%. So 2% ini bersamaan dengan 20 juta. Dan pasif kerana once orang itu udah dapat ilmunya, okey, bila orang itu punya ilmu kayak apa yang Pak Agus bilang tadi, okey, bila kita punya ilmu, kita akan nabung. Alright, jadi itu pentingnya harus punya ilmu. Jadi kalau punya ilmu, kita share, orang pun udah punya ilmu, okey, tim penyimpan emas kita udah punya ilmu, mereka akan nabung. Kita nggak usah follow up tanya, kapan kamu mau nabung? Oh, bulan ini belum cukup ya sel saya, kenapa nggak nabung ni? Kita nggak usah follow up.
asalkan kita berikan ilmu yang cukup. Okey? Jadi 1,000 orang, 1 juta tabungan, 2%, kita bisa dapat 20 juta penghasilan. Okey? Jelas ya? Kalau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan. Tapi itu Bapak Ibu ya, bila kita bikin bisnes ini, bisnes public good ni dia exponential. Exponential berarti mula-mulanya sebab pasif. Okey, Bapak Ibu, satu lagi perkara tentang penghasilan pasif adalah penghasilan pasif ni harus bermula dari bawah. Okey, harus bermula dari bawah, nanti terkumpul, 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 dan boom, dia akan exponential. Jadi kerana itu, kalau gimana ya, orang yang udah berjaya dengan public goal ni, mula-mula mungkin mereka dapat 2 juta dulu, 3 juta dulu, nanti lama-lama tiba-tiba 52 juta. Okey? Ini adalah penghasilan PGBO ibu rumah tangga. Udah dapat 52 juta per bulan. Gimana? Seru nggak? Mau nggak 52 juta? Ha. Saya nampak Berlin mau ya, mau muncung sekali ya. Okey. Ini adalah penghasilan Dr. Syaira yang akan turun ke Surabaya juga bersama dengan saya. Saya, Dr. Syaira dan Mbak Syara Ismail, kami akan ke Surabaya. Setiap bulan akan mampir ke Surabaya untuk training, okey, tentang ilmu emas dan bisnes emas. Jadi, ini penghasilan beliau. Mulanya RM40 ataupun RM154,000. Alah, bikin bisnes apa ni RM154,000 ni? Mendingan aku lakukan bisnes yang lain kan? Tapi ini adalah pada tahun yang pertama sebab pasif. Pasif ini terkumpul. Dikit, dikit, dikit dan terkumpul. Jadi daripada 154,000 menjadi 29 juta dan kini 79 juta. Dan ini adalah Maret 2025. Okey. Sebenarnya pada April bisnesnya double up. Jadi bertambah lagi, bertambah lagi. Dan penghasilannya tu enggak turun banyak. Dia range-nya tu lebih kurang seperti itu. Karena udah terkumpul. Okey? Nah, ini penghasilan tim Indonesia. Indonesia sebenarnya potensinya itu 10 kali lipat. Okey, kerana di Malaysia tu populasinya cuma 30 juta orang. Kalau di Indonesia 300 juta, kurang lebih lah kan? 10 kali lipat. Jadi kerana itu, mentor Tuan Zulkifli dan leader kami, Tuan Hafiz Syafi'i sering bilang, ayo kita bantu tim Indonesia kerana mereka bisa dapat exponential ataupun penghasilan yang lipat, bukan lebih banyak sahaja tapi lebih laju. Okey? Kita lihat, okay, ada business owner dari Surabaya yang udah capai penghasilan 20 juta. Udah capai penghasilan 13 juta dan juga 15,8 juta. Tadi kan saya bilang penghasilan cuma 15 ke 20 juta kan? Tapi sebenarnya udah lebih. Dan ini adalah penghasilan bulan April, bulan April. Okay, sekarang udah Juli. Jadi penghasilan itu sentiasa bertambah. Kerana orang yang nabung itu semakin bertambah. Okay, dan orang yang lama, yang dulu kita udah ajakin nabung, mereka terus nabung kerana punya ilmu. Gitu. Jadi kalau tahun ini kita bisa dapatkan 100 orang misalnya, atau 50 orang lah, 50 orang. Tahun depan kita akan punya 100 customer. Kita tahun seterusnya akan punya 200 customer gitu. Dia akan bertambah, bertambah, tambah. Jadi kerana itu penghasilan di public good ini pasif dan terkumpul. Okay? Alright. Okay, bentar ya. Saya mau cari kisah ini, Tuan Muda Rahman. Tadi kan saya bilang penghasilan itu pasif. Okey, kalau kita meninggal dunia kan, udah almarhum. Kalau di Malaysia kita panggil meninggal dunia lah. Okey. Jadi Tuan Rahman ini adalah anak muda. Beliau meninggal dunia pada usia 25 tahun. Okey. Kalau networking business yang lain ya Bapak Ibu, mungkin kalau enggak renew membership, mungkin kalau kita udah meninggal dunia, udah almarhum, okey, penghasilan yang kita dapat walaupun customer kita nabung, kita nggak akan dapat. Dan bisnes kita akan turut mati. Kita mati, bisnes pun mati. Tapi di public goal, kita mati, okay, na'udzubillah min zalik, bisnesnya nggak mati. Bisnesnya terus hidup. Itu sifat bisnes di public goal. Jadi kita bikin bisnes ini bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk keluarga kita. Sebab itu misi mentor adalah ubah hidup 1,000 keluarga. Sebab manfaat daripada penghasilan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk waris kita. Dan bisnes ini bisa disambung, legacy. Nah, jadi sekarang ni mungkin kita ni dari golongan yang karyawan, yang makan gajinya cuma berapa? Kalau UMR di Surabaya, tak salah saya dalam sekitar, berapa ya UMR di Surabaya? Sekitar berapa? Sekitar 4 juta lah. 4 juta.
Bapak Ibu, 4 juta tuh kalau di Malaysia sekitar 1.200 Seribu. atau Ya, 1.300. 1.500, 1.300. Nah, okay, jadi it's okay sebab saya juga dari golongan yang itu. Pak mentor kita Tuan Zul juga dari golongan itu. Leader kita Tuan Hafiz juga dari golongan itu. Kita semua ini sebenarnya orang yang biasa-biasa tapi bisa jadi luar biasa kalau kita betul-betul ada ilmu tentang bisnes dan emas public gold. Okay? Dan sebenarnya founder public gold juga Datuk Seri Louis Ng juga orang yang dari golongan bawah tapi naik ke atas. Nah, sebab itu kita sukakan public good. Because it's about the people, it's about the circle. Yang mau bantu each other, mau sama-sama naik ke atas. Okay? Alright. Okay, jadi itu tentang kelebihan dari segi penghasilan. Nah, sekarang ni kenapa kita bersama dengan G100 Network? Okay, jadi G100 Network ini udah punya 850,000 orang. Okey. 850,000 orang yang nabung bersama dengan G100 Network. Kalau dalam public goal, G100 Network adalah team the fastest growing. Berarti yang paling laju, yang paling maju. Okey? Paling laju dan maju. Kerana kita punya mentor, Tuan Zulkifli Syafiee. Yang mana leadership beliau ini mengajar kita untuk jadikan bisnes kita ini otomatis. Jadi kerana itu setelah 2 tahun, kalau dilakukan dengan bersungguh-sungguh, kita bisa travel, wang masuk. Kita bisa apa ya? Fokus kepada anak. Oh, ini mau sekolah ini tapi wang masuk. Tapi kalau sekarang ni kita mau lakukan itu ini kita gimana ya? Kita rasa oh cabaran. Cabaran itu sangat besar sekali. Kerana kita belum punya penghasilan pasif. Tapi kalau kita punya penghasilan pasif Bapak Ibu, mau bikin apapun, mau fokus ke anak, wang itu tetap masuk. Itu lebih itu lebih aman. Okey? Jadi gimana kita mau jadikan bisnes public kita seperti itu. Nah, bersama dengan G100 Network. Sebab di G100 Network, kita punya pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu, seperti yang saya bilang, kalau mau bikin bisnes ini otomatis, mau bisa capai 15 ke 20 juta rupiah, ataupun lebih lagi Bapak Ibu, berapa Bapak Ibu mahukan? Okey? Bapak Ibu bisa set mau penghasilan sebanyak apapun Bapak Ibu. The sky is the limit. Okey, tapi harus punya ilmu. Jadi ilmu tu di mana Bapak Ibu? Di pelatihan kita. Okey, pelatihan kita ada yang secara online, ada yang secara offline, berdepan. Okey, kalau Bapak Ibu berada berdekatan dengan kantor cabang, okey, dengan kantor cabang Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan Banjarbaru, Bapak Ibu bisa ikut pelatihan setiap bulan bersama dengan leader. Okey, jadi untuk Surabaya saya Dr. Syaira dan Mbak Syara Ismail. Dan of course kami akan bekerja rapat dengan tim lokal lah, Pak Agas, Mbak Berlin, Bu Lia, Pak Sulaiman. Okey, dan itu sama juga di kantor-kantor cabang lain. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya seperti tim saya ni, Bu Dinar kan, Bu Dinar di Jambi. Jadi bisa ikut pelatihan secara online bersama dengan tim Malaysia. Okey, kita punya PLT, kita punya NDO. Okey, dan kita punya WGC. Jadi setiap Senin coaching direct dengan leaders kita, Tuan Mentor, Tuan Jamil, Tuan Hafiz. Mereka ini adalah sukses dalam goal yang udah yang udah capai 100,000, yang hampir capai 100,000. Kalau leader kita Tuan Hafiz ni udah capai 40,000 if I'm not mistaken. Okay, 40,000. Jadi penghasilan mereka tu bukan 20 juta Bapak Ibu. Penghasilan mereka tu memang lebih lagi. Okay, 3-4 kali lipat, mungkin 5 kali lipat. Okay. Jadi leader-leader yang dari Malaysia ni turun, kita bukannya ada benefit. Kita nggak punya benefit. Kerana Bapak Ibu ni jauh sekali ya rangkaiannya kita ni. Sebenarnya kita cross line. Tapi kita dalam G100 Network, kita ibarat satu family. Kita bekerja rapat. Jadi saya turun ke Surabaya bukan saja saya bantu Pak Agas, saya bantu juga Pak Sul dengan Bulia. Sedangkan Pak Sulaiman dengan Bulia tu tim dengan mentor. Seperti itu. Okey? Jadi kalau Bapak Ibu bekerja langsung dengan Jihan Network, sama-sama dengan Jihan Network, ikut pelatihan kita, Bapak Ibu akan bisa grow. Okey? Dengan cepat. Dan setiap hari Khamis, kita juga punya talk show. Okey? Ini di Facebook kan? Di Facebook atau YouTube ya. Jadi dan pada tanggal 23 dan 24 Agustus nanti, kalau yang nggak sempat itu okey, yang udah registrasi ya, congratulations. Kalian bakal menjadi antara mungkin 10 FMD yang pertama di Indonesia dalam tim Jana Network. Sebab
Okey, Bapak Ibu udah buat keputusan untuk ikut Master Dealer Conference yang merupakan networking event yang paling gede sekali di Asia Tenggara. Dekat sini nanti Bapak Ibu akan ketemu sama 3,000. Okey, 3,000 dealer aktif yang datang dari pelbagai profession. Jadi nanti kita akan kumpulkan. Okey, tim Indonesia kita akan networkingkan satu kali. Okey, nanti yang punya mungkin tim Indonesia tapi engineer. Ataupun Indonesia tapi ibu rumah tangga. Tim Indonesia tapi doktor. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari achiever-achiever dari achiever yang sama profession dengan Bapak Ibu. Okey, itu berlaku di Master Leader Conference. Kalau Bapak Ibu rasa, oh banyak sekali ya Bu Syafiqah gimana nih? Nanti Bapak Ibu bisa tanya introducer yang bawa Bapak Ibu datang ke sesi pada malam ni. Okey? Tapi Bapak Ibu sebenarnya ini Bapak Ibu jangan rasa, oh beratnya mau ikut pelatihan. Kalau punya mindset yang seperti itu, bisnes Bapak Ibu nggak akan berkembang. Okey, memang harus korbankan waktu cari ilmu kerana dengan ilmu ini yang bisa kita. Okey. So, hmm, okey, gimana mau bergabung, mau jadi bisnes emas public good? Okey, syaratnya adalah Bapak Ibu harus membeli emas. Okey, kalau Bapak Ibu nabung gram atau 20 gram udah bisa jadi PJBO, tapi dengan G100 Network, okey Bapak Ibu harus luang waktu pada hari Isnin malam untuk ikut grup coaching dan setiap bulan setiap kali harus ikut pelatihan PLT dan NDO. Kalau nggak ikut, memang Bapak Ibu akan jadi pembisnes yang nggak punya pendapatan, nggak punya penghasilan pasif. Okey, jadi kalau mau berjaya, ikut formula yang disediakan G100 iaitu obses belajar dan agresif mengajar. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Balikan presentasi kepada moderator Pak Dandi. Terima kasih. Oke, terima kasih Puan Syafika atas penyampaiannya, pemaparannya. Jadi di sini ternyata ada peluang bisnis juga ya, bahkan penghasilannya per bulannya itu bisa sampai 20 juta ya. Em, itu dengan usaha konsisten dan keunggulannya ada ini ya, bimbingan selalu gitu kan. Dan ya kita kalau mau gabung juga bisa dengan syarat-syarat tadi dan harus meluangkan waktu juga gitu ya, buat terus belajar. Oke, terima kasih Puan Syafika atas pemaparannya. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kita buka sesi tanya jawab ya. Nanti bisa barangkali dijawab oleh Ustadz Agas ataupun Puan Syafika di sini yang sekiranya bisa membantu mengarahkan kita, membimbing kita gitu ya. Oke, mangga Bapak Ibu boleh diketik atau di on mic lebih enak ya, biar diskusinya jalan gitu. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya, izin Ustadz Agas sama Puan Syafika, saya ingin bertanya nih. Jadi Ya, eh, mangga. gini ya, mungkin cerita dikit dulu. Saya tuh kan hmm, sekarang ini kerjanya sebagai guru, gitu ya, sebagai guru dan freelance. Memang dari tahun 2019 tuh mengajar dan coba buka bimbel juga, em, dan alhamdulillah udah dapet penghasilan beberapa gitu kan ya. Saya mulai tertarik menabung em, itu dari tahun 2020-an, dari COVID ya, karena COVID saya melihat juga kondisi ekonomi keluarga orang tua gitu kan nggak stabil gitu, dan ya saya khawatir suatu saat ada em, hal itu terjadi ke saya juga gitu. Nah, setelah saya pelajari itu, memang orang tua saya sempat menyarankan menabung emas, cuman saya masih takut gitu kan. Saya masih takut karena saat itu rasanya emas mahal banget ya. Ketika itu emas tuh tahun 2020 tuh serasa 900.000, sedangkan gaji saya itu ya masih penghasilan freelance saya belum bisa segitu gitu kan ya. Terus akhirnya saya eh, coba cari cara lain. Nah, saya ketemu investasi di saham gitu ya.
investasi di saham obligasi gitu. Saya belajar dari reksadana. Nah, kenapa saya berani mulai di situ? Karena menabungnya itu bisa dari nominal yang rendah gitu. Minimal ada yang 100.000, ada yang 1 juta dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang 10.000 juga. Em, ya, dari situ kan sebenarnya gini ya, prinsipnya kan tadi seperti yang Puan Syafikah sampaikan, passive income. Nggak ada, eh, saya juga ingin gitu, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, cuma tidur di rumah, tapi ada penghasilan gitu kan, ada penghasilan passive income gitu. Dan em, ya menurut saya emas itu, nah saya baru mengenal emas tuh ya kemarin tuh karena ketemu Ustadz Agas juga sih, karena saya udah kenal, jujur aja saya mah gabung karena Ustadz Agas gitu, saya mengenal Ustadz Agas dan oh emas yang saya cari-cari gitu kan. Jadi sampai sekarang tabungan saya ada di emas dan juga ada di obligasi. Belajar obligasi negara itu, SPN, surat hutang negara itu juga memberikan passive income dan bisa membantu kondisi keekonomian negara gitu. Nah, saya ingin tanya buat Ustadz Agas sama Puan Syafika, saat ini investasinya kemana aja gitu? Apakah ada properti, emas, atau juga ke saham gitu? Dan em, kalau misalnya emas, mungkin barangkali sharing persentasenya berapa dan ya kenapa banyaknya di emas gitu. Karena saya baru masuk di 2025, 2025 ini juga ke kenaikan apa ya namanya, nilai emasnya itu juga cenderung cukup tinggi, tapi sekarang standar lagi gitu. Mungkin gitu pertanyaan saya, barangkali bisa dijawab oleh Ustadz Agas dulu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Akang dan di Anu Kasep. Saya doakan segera menikah. Amin. Kenapa di OTT ya? Ya, jadi menarik sekali ya, izin menjawab ya. Semoga nanti bisa membantu memahami. Menarik sekali kalau kita perlu ada namanya diversifikasi. Ini saya juga belajar dari banyak guru ya, termasuk dari mentor kita Tuan Jo. Ada diversifikasi. Nah, harta kita itu yang pertama memang jangan sampai prinsipnya jangan sampai hanya dari satu atau satu pintu ya. Yang mana kalau wadah atau pintu itu kemudian terjadi sesuatu hal, kalau kehilangan ya misalkan kita semua ada di mekanisme itu maka hilang semua. Nah, jangan ya. Jadi perlu namanya pembagian, diversifikasi. Ada yang mungkin di emas, tadi ada di SBN, ada di deposito mungkin ya, reksadana, obligasi dan sebagainya. Nah, itu rasanya itu sudah sangat baik bagi seorang anak muda yang masih jomblo tentunya. Apalagi teman-teman di sini yang sudah berumah tangga juga harus mau punya ilmu itu ya. Jadi prinsip investasi itu adalah ya menurut Warren Buffett juga menyampaikannya bahwa kamu harus memahami dan bisa mengendalikan resikonya. Jadi di mana kamu kita semua ya, bukan bukan cuma Mas Dandi aja tapi juga saya dan semua kita berilmu, prinsipnya itu. Ya, ilmu tentang bagaimana mengetahui resiko yang ada di semua medium tadi. Nah, itu. Jadi prinsipnya itu. Kemudian kenapa emas? Nah, kenapa emas? Terus tadi ditanyakan kan prosentasenya kok mungkin besar atau lebih besar. Jadi gini, segala keputusan kita itu yang paling terbaik memang harus berlandaskan ilmu. Nah, ilmu ini sudah yang bahas nih, pakar ekonomi syariah, ya kan? Perkembangan ilmu tentang dan lain sebagainya. Nah, emas ini terbukti dia terbukti menjadi standar nilai dari seluruh zaman. Makanya semuanya sepakat ya teman-teman kalau mengambil investasi dengan minim resiko bahkan zero risk ya, bahkan zero risk itu adalah menggunakan emas logam mulia. Oleh karena itu ya beberapa pendapat itu sepakat ya, rata-rata sepakat, mayoritas kalau bisa alokasikan ke emas. Tinggal persentasenya yang berbeda gitu ya. Mas Dandi, ada yang persentasenya bisa sampai mencapai 80% untuk ke emas. 20% baru diversifikasi yang lain. Ini di luar gaji aktif ya, di luar penghasilan aktif. Nah, jadi dari 100% tabungan kita,
Nah, boleh silakan diversifikasi. Silakan mazhabnya pakai yang 80% boleh, ada yang 50% boleh, ada yang 60%. Kalau saya sendiri memilihnya 60%. Ya, 60% di emas, sisanya baru di tempat lain. Ya, dengan model apa namanya? Mekanisme investasi yang sudah disebutkan tadi. Nah, maka dari itu ya, fokus di forum ini adalah kita membahas emasnya ya. Nah, kenapa kita kuatkan emas? Karena tadi saya sudah sampaikan di sesi pertama, jadi emas ini menurut market capital itu number one teman-teman, dibandingkan dengan retail yang lain. Teman-teman misalnya di sini investasi saham di perusahaan Apple misalnya. Sedangkan Apple itu dalam market capital itu nomor dua, nomor satu dalam emas. Ya, bandingannya jauh. Kalau nomor satu 6.000 triliun, nomor 5.000 triliun itu masih sedikit, maksudnya 11-12 gitu ya. Masih 11-12 mirip. Tapi ini jauh, emas itu 19.000 triliun. Sedangkan Apple itu cuma 3.000 triliun dari market capital. Artinya ada sekitar 6 ya, 6 atau 7 banding 1. Artinya teman-teman, berarti kalau dipresentasikan, bisa kita bilang 70% itu ambil atau alokasikan ke emas dibandingkan ke saham di dalam market capital di perusahaan Apple. Misalkan gitu. Nah, misalkan gitu ya. Jadi ini bagian dari kaidah aja yang simple, yang mudah dipahami. Dan kenapa emas juga yang bisa kita kuatkan edukasinya? Karena ini warisan budaya kita sejak dulu. Bahkan kalau nggak salah di zaman Presiden Soeharto mah pernah ada lagu ya, Ayo Gemar Menabung kan? Nah, itu kan. Nah, itu harus kita dengungkan lagi, ya kita kuatkan, kita apa namanya sosialisasikan, dan sangat mudah dipahami bahkan anak SD, bahkan belum sekolah. Ya sempat ada yang viral kan di podcastnya Raffi itu, Raffi Ahmad. Anak Bandung juga namanya, tetangganya Dandi itu si Ara itu, ya kan? Dia nabung emas dari kecil, ya setiap punya uang amplop dia nabung emas. Penting teman-teman, rumus lagi adalah pegang fisiknya. Jadi untuk menguatkan apa ya semangat kita berbeda ya, dan juga kepastian apa ya pengendalian, ya harta yang paling baik adalah yang kita pegang, ya kita kendali, kita bisa kuasa ya. Teman-teman punya saldo misalnya dan punya 1 triliun tapi dibekukan, atau internet mati, perusahaannya nggak bisa diakses, listrik mati, ya beli bakso aja nggak bisa dan ya kan, walaupun saldonya 1 triliun gitu. Nah makanya yang paling utama ya, semua yang tadi bagus, silakan pilih mazhabnya berapa persen, tinggal yang paling penting teman-temannya tetap pegang, kuasai yang bisa kita pegang itu ya. Visi simpan di rumah, sebagian boleh disimpan di public gold, sebagian lagi simpan di rumah. Nah kurang lebih begitu ya. Mas Dandi, mungkin Puan Syafika bisa menambahkan sedikit. Sorry, gimana Pak Agus? Apa yang mau saya jawab? Bahagian yang mana? Mungkin menguatkan positioning emas kali ya. Oke, siap. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita follow mentor kita, okay, kita semua ni dalam Jihanda Network kan. Jadi dalam ranking kita ni, kita mungkin Indonesia orang kenal. Tapi kalau di Malaysia tu, gimana bisa ada konsep tabung emas daripada beliau. Sebelum ada penulisan buku ini, orang di seluruh dunia cuma mikir, oh, buy low, sell high. Beli rendah, nanti kalau naik memuncak gitu kan set. Tapi dengan ilmu Tuan Zul, okay, sebenarnya kita harus fikir tentang tabungan seperti itu. Nah, jadi apa saranan Tuan Mentor? Beliau sarankan untuk kita nabung emas ni, dan beliau juga merujuk kepada guru-guru kewangan dunia seperti Robert Kiyosaki, seperti Mike Maloney, dan kalau siapa ya? Kalau di Malaysia tu mentor kewangan nombor satu Malaysia adalah Tuan Azizi Ali. Beliau juga sudah bergabung Public Gold, di mana saranannya adalah emas ini antara 10% ke 50%. Jadi tergantung, okey? 10 hingga 50% itu tergantung kepada kita punya cara kita atur wang kita. Sebab ada orang yang masih
diversify, pelbagaikan bakul investasi. Ada yang masih di saham, ada yang masih kalau mungkin di apa deposito ya, Pak Agas. Ada deposito juga kan? Mungkin ada yang di bank dan ada yang mau emas. Bisa pelbagaikan, tapi kita harus tahu apa objektif kita. Jadi kalau objektifnya itu, oh saya mau nabung untuk masa depan, untuk jangka lebih daripada 2 tahun ke 3 tahun ke atas. Nah, dari situ Bapak Ibu, cuba lihat pulangan atau dividen atau kenaikan harga, keuntungan, mana yang bagus. Emas, saham, deposito atau gimana untuk jangka panjang. Jadi kalau kita bisa lihat, keuntungan dari emas itu untuk jangka panjang itu yang paling gimana ya? Apa dibilang? Paling relevan ya. Paling yang relevan, yang paling bagus seperti itu. paling paling worth it, Ah, worthy, paling apa? worth it, paling apa ya, Ah, paling top priority, worthy lah. Karena dari segi nilai itu memang udah tertulis dalam Al-Quran, memang emas dan perak yang akan bernilai pada akhir zaman. Kalau baca buku Syekh Imran N. Hussein, Dinar Emas dan Dirham Perak juga bilang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat performance emas ini untuk 20 tahun ke belakangan, kalau di Malaysia sekitar 700% untuk 20 tahun. Jadi kalau dibahagikan dengan 20 tahun, satu tahun, okay, keuntungan daripada simpanan emas adalah sekitar 20 ke 30%. Jadi kalau di Indonesia lebih lagi karena nilai dan juga inflasi di Indonesia jauh lebih tinggi berbanding dengan Malaysia. Nah, jadi sebab itu perjuangan kita sekarang ni emas, emas, emas untuk masa hadapan. Tapi kalau untuk jangka pendek, berarti oh saya mau wang yang ini untuk saya biaya universitas anak saya untuk tahun depan. Yang itu nggak sesuai simpan emas. Jadi karena itu kita ngajarin orang untuk nabung dengan ilmu berarti punya objektif. Untuk apa? Jadi kita bukan cuman kejar keuntungan. Karena emas ini ya ada keuntungan untuk jangka panjang, 2 tahun ke 3 tahun ke atas. Tapi untuk jangka pendek ada kerugiannya. Karena harga emas itu enggak sentiasa naik, ada turun, naik turun, naik turun. Kalau sekarang ni statis. Dan sebenarnya tahun 2018, 2019, 18, 19, 20, 21, 4 tahun. Harga emas pernah statis. Jadi, kalau orang nggak punya ilmu, 4 tahun itu, mereka akan bilang, rugilah simpan emas. Sedangkan, waktu harga emas statik adalah waktu yang bagus sekali untuk kita nabung. Karena selepas ini, harga emas akan memuncak. Kalau pakar expert ya, orang-orang yang pakar tentang emas ini udah menjangkakan hujung tahun ini sebenarnya akan jadi harga emas RM720 per gram. Berarti sekitar 720 darablah dengan 3.000. Okey? Dua, dua, Dalam dua tiga koma lah. juta, 3 dalam dua juta dua juta 500 atau 3 juta, ya. dua adalah juta lima ratus lah. 2.500.000. Ya. Jadi sekarang dia statik, nanti dia akan naik laju. Nanti satu tahap dia turun naik, statik lagi dan dia naik lagi. Jadi untuk jangka pendek seperti itu. Untuk jangka panjang dia akan terus naik. Saya ni sebenarnya udah 9 tahun ya dengan Public Gold. Saya udah 9 tahun dengan Public Gold. Waktu 2016 harga emasnya RM180. RM180 berarti bentar saya empat ambil ratus ribu calculator ni. empat 400.000 atau 500.000. RM180. Kalau sekarang ni sekitar 700 ribu lah. Sekitar 700 ribu. Tahun 2016. Tapi sekarang udah sekitar RM500 kan? Ataupun hampir 2 juta. You see? Jadi untuk jangka panjang, lagi lama kita biarkan emas kita lagi untung sebenarnya. Tapi ketika tahun cuba lihat, okey gram emas ini untuk apa seperti itu. Jadi sebenarnya itu penting ya. Kita harus tahu keuangan kita mau ke mana. Sebab itu harus ikut seminar kita, pelatihan kita kerana fokus kita setelah menabung adalah untuk susun keuangan kita. Kalau bersama dengan tuan mentor, kita belajar cash flow. Cash flow ataupun 5 checkpoint gimana bisa kita capai financial freedom. Bukannya tentang emas, emas, emas saja. Emas ini cuma alat. Emas cuma Alat. untuk kita time freedom dan financial freedom seperti itu. Jadi balik kepada soalan tadi, sebenarnya cukup untuk permulaan 10% dulu untuk emasnya. Atur dulu wangnya sambil belajar ilmu kewangan dari tuan mentor. Nanti ada lebihan lagi, tambah lagi, tambah lagi. Seperti itu. Okey, semoga menjawab. Oke, Insya Allah. Eh, Terima Mas kasih. Dani, Mas
Jadi recap sedikit biar ada teman yang bertanya tadi bahasa Melayu masih kurang bisa paham. Ya, jadi saya ingin sedikit merangkum ya dari jawaban saya sama dari Puan Syafika. Jadi yang paling penting Bapak Ibu semua Cuk. ilmu itu kan tujuan objektif yang lebih jelas tentang kenapa memilih tabungan emas, kenapa memilih deposito atau tadi investasi yang lain. Emas hanya sesuai kalau tujuan ibu menabung itu lebih dari 2 tahun ke atas. Misalkan untuk umroh, untuk biaya pendidikan anak nanti di universitas, anak kita masih SD, misalnya gitu ya. Nah, itu sesuai, bagus untuk memilih investasi emas. Dan tadi kan berbicara tentang 60% itu sampai 80% itu tabungan, teman. Bukan soal di luar gaji. Kalau yang gaji tadi adalah rumus yang disampaikan oleh mentor kita, tadi disampaikan oleh Puan Syafika ya. Dimulai dari 10% dulu dari gaji. Makanya tadi di awal saya sampaikan ke Mas Dandi kan, kalau Mas Dandi jangan 10% karena masih single. 10% itu berlaku untuk yang sudah rumah tangga. Ya. Kalau yang masih single 20%, 20% bahkan itu 50% teman-teman. Ada saya main, saya nggak pernah kepikiran. Beliau sungguh-sungguh mencapai 1000 gram pertama itu sampai bela-belain cukur rambut hanya 2 kali 1 tahun. Saya tuh nggak pernah kepikir juga teman. Kok bisanya ide cukur rambut cuma 2 kali setahun. Artinya apa? Sekali cukur gundul teman-teman. Kenapa? Karena cukur rambut itu kan lumayan ya. Sekarang 30-50 ribu sekali cukur. Sekali cukur mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Nah itu kalau dijadikan modal untuk nabung emas itu lumayan. Nah segitu sungguh-sungguhnya teman-teman untuk punya apa ya, tujuan yang mau dicapai ya, untuk memiliki tujuan yang objektif yang mau dicapai, tabungan emas 1000 gram. Nah kalau saya sendiri kemarin saya anjurkan teman-teman alokasi dana dari rokok bagi sebagian teman-teman. Sampaikan ke teman-teman yang perokok ini bahwa ayo mau nggak jadi role model ya kan, rokok ini kan teman-teman ya 70% ya, 70% penduduk Indonesia ini kan merokok ya. Saya jadikan role model mau nggak? Setiap orang yang merokok pasti punya tabungan emas. Nah, ini misinya besar nih. Setiap perokok pasti punya tabungan emas. Nah, ini sedang saya coba ajak ke teman-teman untuk nabung ke sana. Jadi itu ya, diawali dari 10 atau 20% dulu dikali penghasilan. Yang dari penghasilan itu untuk penghasilan ya. Kalau untuk tabungan yang sudah ada, misalkan sudah punya saldo 500 juta, gitu ya. Nah, kemudian ke emas 50% atau 60%. Ya, kalau yang berani 80%, sisanya baru ke apa mekanisme atau media investasi yang lain. Jangan sampai teman-teman, ada salah satu jamaah saya itu dapat dana pensiun 500 juta. Nah, qadarullah kemarin dia telepon nangis-nangis habis karena investasi bodong. Jadi 500 juta habis. Saya sampaikan betapa pentingnya ilmu sebelum bertindak ya. Ya, makanya harus trusted dengan orang-orang yang circle-nya baik, terpercaya, proven ilmunya, punya guru sebelum bertindak untuk investasi, teman-teman. Hari ini banyak sekali cara orang menipu ya, dari macam-macam model, canggih gitu ya. Bahkan baru-baru kemarin saya juga kena lagi, qadarullah ya. Ya intinya begitu teman ya. Ya, daripada kena penipuan, mending langsung pilih public gold, langsung 100 juta beli emasnya. Dapat bonus pula ya, kalau 100 juta, 100 gram ya, 100 gram dapat bonus 0,5 gram kalau tidak salah. Nah, gitu ya. Baik, itu ya. Terus dengan Bu Rina, tadi ada yang pertanyaan. Ibu Rina Hasibuan, step by step untuk join sampai dapat passive income dengan bahasa Indonesia. Nah, saya izin jelaskan ya, Pak Syawika. Oke, jadi step by step sampai mendapatkan income ya. Pertama kali, yang paling penting hari ini malam ini jangan ditunda lagi. Bapak Ibu sekarang saya boleh sambil tunggu jelasin, Ibu boleh lakukan daftar menabung emas. Ya, daftar di mana linknya? Nah, itu s.id/tabung emas PG. Bapak Ibu daftar di situ untuk mendapatkan membership. Yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu aktif menabung mulai 300.000 saja. Ya, 300.000 boleh, per minggu boleh, per bulan boleh, per 2 bulan boleh, per 1 tahun boleh.
kembali ke kemampuan Bapak Ibu. 10% dari gaji rumusnya. Nah, makanya kalau UMR 4 juta berarti 400.000 minimal. Kalau bisa 20%. Oke? Jangan sampai jadi orang yang menyesal Bapak Ibu, ada 2 orang menyesal. Pertama, dia yang tahu emas, sudah ikut edukasi ilmu emas, tapi belum buat keputusan. Akhirnya menunda sampai bulan depan, tahun depan, harga sudah naik. Ya, menyesal pertama. 0 gram tabungannya. Oke. Yang kedua adalah dia sudah tahu emas, tapi membelinya cuman gramasi kecil. 500.000 atau setengah gram, 1 gram. Setelah itu nggak nabung lagi, setahun, 2 tahun. Nah, dia akan menyesal karena harga udah tinggi, gramasi dia masih sedikit. Nah, jangan sampai menjadi 2 orang ini. Ya, saya pun sudah pernah merasakan. Jadi, saya tak mau lagi mengulangi penyesalan itu. Ya, jadi rutin saja. Buat keputusan nabung karena ilmu, keputusan ya nabung dipaksa. Dipaksa itu maksudnya apa, teman? Harga naik turun nggak masalah. Yang penting setiap bulan nambah gramasi. Nah, kemudian step berikutnya, Ibu Rina dan teman-teman semuanya, setelah mendaftar, setelah punya habit menabung, berikutnya adalah sungguh-sungguh belajar. Belajar untuk membina diri, memiliki habit ya, sehingga membuat keputusan nabung itu udah kayak otomatis. Bahkan ujungnya nanti kita sedang usul, ada auto debit untuk setiap bulan langsung motong gaji teman-teman. Itu kita sedang usul ya. Kalau di aplikasi global yang internasional di Malaysia punya, itu sudah ada fitur auto debit. Nah, kita sedang usulkan itu untuk bisa auto debit. Jadi habit menabung langsung potong di awal bulan, jangan tunggu di sisa. Ya, sisihkan di awal bulan 10 atau 20%. Nah, berikutnya setelah punya kebiasaan yang baik ini, belajar dengan giat, upgrade lisensi bisnis. Nah, gitu ya. Lisensi bisnisnya berapa? Bisa di-unlock dengan 10 gram, mendapatkan 1% insentif atau royalti, bahasa saya royalti, insentif. Kemudian atau 20 gram untuk 1,5%. Gitu. 20 gram untuk 1,5%. Nah, ini Bapak Ibu, tugasnya cuma 3 tadi. Pertama, Bapak Ibu, belajar. Ya, semangat belajar. Yang kedua, semangat ngajak orang belajar. Atau semangat kita mengedukasi. Nah, 2 ini akan menghasilkan apa? Orang yang mau ikut menabung. Nah, gitu ya. Jadi menabungnya bukan keputusan harga, tapi keputusan ilmu. Karena sudah belajar, aktif bergerak untuk mengajak orang belajar, mengedukasi orang untuk mau melek finansial dan melek emas. Dengan begitu, ilmu ini akan memimpin diri kita dan keluarga kita memiliki kualitas keluarga yang lebih baik. Kalau kualitas keluarga kita dengan ilmu emas lebih baik, insya Allah finansial kita membaik. Gitu ya Pak Ibu ya. Nah, itulah yang membuat nanti finansial keluarga kita akan semakin kuat dan terus membaik. Nah, dengan begitu, setiap satu orang, Bapak Ibu, akan mendapatkan reward atau insentif dari Public Gold 1% dan tidak diambil dari uang yang ditabungkan. Misalkan kalau Mas Dandi punya travel gitu ya, saya bantu nyari jamaah. Saya dapat 50 orang jamaah nih, travel umroh Ramadan. Nah, kira-kira Mas Dandi ngasih insentif nggak ke saya? Mas Dandi, kasih nggak? Kasih. Berapa persen tadi travel itu? Kalau properti 3% ya. Nah, kalau di travel mungkin kurang lebih lah ya, 2%. Dari 30 juta mungkin dapat 1,5 juta, 2 juta. Nah, diambil dari uang jamaah. HPP-nya dipotong uang marketing. Kalau public gold tidak. Public gold full uang teman-teman jadi emas. Tidak dipotong pajak, tidak dipotong insentif untuk kita sebagai edukator. Kami sebagai edukator dan lisensi bisnis yang kita pegang, kami mendapatkannya langsung dari public gold. Jadi third party, pihak ownership atau pihak perusahaan. Jadi tidak yang misalkan Mas Dandi nabung 100 juta, uang Mas Dandi saya kurangi sekian persen buat saya, enggak kayak gitu. Jadi full 100 juta Mas Dandi langsung jadi emas. Gitu ya. Nah, maka teman-teman saya bilang di sini, menabung bersama Public Gold itu 0 rupiah, teman-teman. Kita cuma mengubah bentuk uang kita menjadi bentuk yang lebih baik, yaitu emas logam mulia. Nah, tapi dengan catatan berilmu ya, tabungannya tujuannya lebih dari 2 tahun ke depan. Jangan tiba-tiba nabung hari ini 100 juta, bulan depan mau untung, saya mau tarik uangnya. Ya nggak boleh, nggak bisa gitu ya. Karena ada namanya spread value. Ya nggak. Makanya penting ilmu, biar apa? Biar untung, biar selamat dari
kaidah-kaidah yang kita sebenarnya kalau rugi itu karena kita tidak memahami gitu ya. Nah gitu ya Ibu Rina dan teman-teman semua. Saya sudah recap dari penjelasan Puan Syafika tadi dan dari apa ya gabungan tadi. Ya Tuan Zul juga menyampaikan itu ya. Jadi miliki objektif tujuan menabung itu yang paling penting dan paksa lalu lupakan. Maksudnya lupakan tuh minimal 2 tahun lagi baru ingat gitu. Oh saya pernah nabung emas di Public Gold. Nah, baru cek ya 2 tahun lagi insya Allah bertumbuh ya. 2024 itu pertumbuhan di Indonesia sekitar 50% teman-teman. Pertumbuhan emas ya. Itu belum dipotong apa namanya? Belum dipotong spread value. Kalau sudah dipotong spread value berarti sekitar 41%. 2024. 2025 baru 7 bulan. Januari sampai Juli. Sudah 31. Nah, jadi tren ini sedang sedang kemarin naik, kemudian sekarang sedang stagnan ya, sedang idle. Nah, ini momen yang baik untuk terus nabung, nabung dan nabung. Ya, kekuatan finansial kita, ya kata guru kita, adalah seberapa besar gramasi kita, bukan seberapa besar gaji kita, gitu ya. Baik, itu saja untuk recap-nya. Oke, terima kasih Ustadz atas recapnya dan penjelasan lebih lanjutnya ya. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi yang belum kejawab Ustadz. Dari Kak Salsa. Kak izin bertanya, Oke, semua untuk syarat bergabung membeli 10 atau 20 gram itu syarat gabung G100 networking saja atau juga syarat ikut pelatihan tadi? oke, baik. 10 atau 20 gram itu gabung bersama Public Gold dan otomatis jadi member G100 G100 ini kalau gabungnya bersama saya dan Ponsyafika ya bersama saya tadi udah saya share di apa di komen ya. Nah, itu udah otomatis jadi member G100. Nanti tinggal tanggung jawab ilmu tadi. Kita kan mau jadi penabung emas, penyimpan emas, dan edukator emas yang berilmu ya. Konsekuensi ilmu itu adalah apa? Belajar, teman. Nah, belajar itu dalam kaidahnya, kata Imam Syafi'i itu salah satu dari 6 kaidahnya itu butuh ada mentor guru dan ada wadirhamun nah, atau wabul gotun. Apa maksudnya? Biaya. Butuh biaya. Maksudnya biaya itu apa? Pengorbanan. Teman-teman butuh waktu, butuh alokasi dana untuk apa? Ikut training-trainingnya, untuk upgrade kualitas diri kita, ilmu kita. Nah, ada kelas-kelas kami yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar biasanya yang level tinggi, ya level tinggi leadership training intensif untuk exponential growth gitu ya. Nah, itu biasanya ada HTM-nya. Tapi kalau untuk edukasi, sharing, konsultasi itu for free dan teman-teman ada dalam tanggung jawab saya dan juga Ponsyafika sebagai leader di sini untuk network kita sekarang gitu ya. Jadi teman-teman lifetime konsultasinya gratis. Ini coba tanya Mas Dandi, ada nggak saya minta bayaran konsultasi ke Mas Dandi ya? Nggak ada. Gratis kan? Nah, betul ya. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang sudah nabung ya, Ibu Rida Rosida, kemudian Pak Widodo sudah aktif, kemudian siapa lagi di sini yang itu semuanya saya berikan gratis konsultasi apa namanya pendampingan demi apa teman-teman demi teman-teman biar apa nggak bocor karena saya pernah mengalami kebocoran nabung emas. Saya beli emas baby gold, micro gold, teman-teman. Pernah. Jadi akhirnya apa? Beli emas malah bocor, malah rugi. Sebab karena nggak ada ilmu, nggak ada mentor, gitu ya. Jadi insya Allah konsultasi bersama saya full free. Kemudian untuk training-training yang eksponensial dan di exponential growth-nya. Nah, untuk perkembangan bisnisnya itu teman-teman akan dapatkan kelas intensif. Nah, itu biasanya ada HTM. Itu pun untuk makan siang biasanya, teman. Jadi kembali ke kita ya. Jadi for free lifetime. Insya Allah teman-teman full dibimbing sampai mendapatkan keuntungan yang teman-teman harapkan, khususnya tentang public goal G100 dan ilmu tentang mengembangkan emas ini ya. Kita fokus di ilmu emas dan finansial keluarga. Nah, di situ. Insya Allah. Oke, harganya gimana? Harganya ada di aplikasi ya, Kakak Salsa. Kakak Salsa gratis install, daftar dulu, nanti login menggunakan nomor induk KTP. Nah, langsung bisa dicek di aplikasi. Kalau sekarang harganya berapa? Nih, handphone saya lagi dipakai nih, saya belum bisa cek. Setelah ini saya cek ya. Kalau tidak berubah, berarti per 1 gramnya 1.908.000 ya, kalau nggak salah Mas Dandi ya.
Nah, itu per hari ini. Oke, gitu ya untuk harganya. Kalau 10 gram, teman-teman silakan tinggal kalikan aja 10. Nah, gitu. Untuk 10 gram hari ini, oke, saya udah buka websitenya. 10 gram hari ini, 19.054.000. 10 gram. Kalau 20 gram, 38.109.000. Ini relatif rendah, teman-teman. Ya, daripada kemarin, beberapa minggu yang lalu tembus 39 juta. Itu 20 gram. Nah, maka teman-teman ambil kesempatan ini. Ya, bisa dicicil ya. Nggak usah langsung lunas, nggak apa-apa. Ya, lock harganya bisa dicicil patuh syariah, flat tanpa bunga, tanpa penalti bulanan, dan tanpa biaya admin. Oke, sekali cicil flat ya teman-teman dapat harga emas hari ini, padahal lunasnya tahun depan, dan tahun depan harganya biasanya naik 10% minimal ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicicil untuk harga hari ini di lock, dikunci, dan bisa memiliki emas tahun depan lunasnya dengan harga hari ini. Itu mungkin Mbak Salsa. Oke. Eh, Insya Allah sudah jelas ya. Eh, Kak Salsa Siap. gimana? Ada respon dari Bu Rina juga barangkali? Ini Pak Widodo ada yang tanya buyback online lewat aplikasi. Itu ada di menu sel Bapak ya, menu sel. Nanti boleh teknis kita akan sharekan di grup ya. Jadi di aplikasi Publikut ada menu top up, sel sama history. Satu lagi kemungkinan kita akan tambah menu withdraw. Tapi kita belum ada. Kalau di aplikasi internasional itu sudah ada 4 tombol ya. Eh, Top up, withdraw, sell sama history. Kalau di Indonesia withdraw belum ada. Nah, withdraw-nya masih manual menggunakan staff admin di kantor Publigo. Gitu ya. Jadi kalau sell itu buyback melakukan melalui aplikasi. Itu bisa ya 1 sampai 5 hari kerja insya Allah diproses. Oke, oke. Dari Bu Rina, terima kasih penjelasannya. Lanjut Wapri aja buat tanya-tanya lagi. Siap, Oke, siap Bu Rina. Ini kita doakan Bu Rina ini di Bekasi kalau nggak salah. Kita buka kantor Bekasi Bu ya. Siap ya. amin. Ya, kantor Bekasi. Karena 200 kantor kita visinya, baru ada 6 kantor. Ya, jadi ada 194 kantor lagi peluang kita jadi inisiator atau suksesornya. Insya Allah. Baik. Ini nampaknya Bapak Ibu di sini justru udah pada siap jadi business owner kayaknya ya Ustadz ya. Amin. Udah mau Iya. mengajak keluarga dan masyarakat sekitar buat menabung emas juga karena ini juga penting juga ya karena ya tadi kalau dari kalangan remaja sendiri dari teman-teman saya juga memang masih banyak yang menghamburkan uang gitu kan ya buat healing gitu kan buat healing buat em, kayak tadi rokok segala macam dan Betul. saya juga ingin gitu ya teman-teman saya melek finansial eh, dimulai dari emas yang bahkan bisa ditabung dengan nominal 300.000 rupiah itu untuk saat ini itu kan ya dan mudah-mudahan ke depan eh, masih bisa banyak lagi yang bergabung dan juga menyisihkan uangnya untuk emas terutama di public gold itu Amin, amin. oke mungkin dicukupkan Bapak Ibu eh, dari Kak Salsa juga jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustadz Agas dan Puan Puan Syafika. Um, Mungkin ada closing statement Ustaz dari Ustaz Agus atau Kak Syafika atau langsung ditutup saja? Wan Syafika dulu, closing statement. Oke. Em, Makasih untuk ruangnya. Sorry ya kalau nggak ngerti ya. Mungkin bisa di apa wapri sama Pak Agas. Oke, jadi satu pesan saya, Bapak Ibu, kita buat bisnis public goal ini bukan karena kita mau mau kaya untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan, untuk family. Karena saya udah ngerasa 8 tahun sebagai karyawan, gimana sukarnya untuk saya ubah hidup saya dengan keadaan semasa. Berarti tanpa melakukan perubahan ke profession saya itu, saya nggak bisa lakuin apa-apa. Tapi bila saya bertindak, ambil tindakan itu, sekarang saya bisa nikmati time freedom, financial freedom. Nah, Oktober nanti, Public Gold akan sponsor saya dan suami bersama dengan achiever lain untuk pergi Cape Town, South Africa. Nanti ke depan saya akan ke Budapest. Ini saya tengah tunggu Pak Agas nih, mau fight juga mau ke Budapest. Oke, itu saya belum cerita lagi sebenarnya. Kita bisa travel satu dunia. Jadi
apa yang saya mau bilang, bersyukurlah kita udah ketemu Jihanda Network, di mana ada mentorshipnya yang gratis dan juga family yang sangat bagus bondingnya. Bukan saja dalam kalangan Indonesia, tapi sesama Malaysia dan Indonesia, sama yang duduk di Brunei juga, yang di Singapura juga. Jadi kita ni semua serumpun. Nah, jadi manfaatkan kelebihan ini kerana di luar sana masih ramai lagi yang belum tahu tentang bisnes public goal. Dan kalau Bapak Ibu mulain serius hari ini, Bapak Ibu akan punyai empire yang paling ramai di Indonesia. Seperti yang kita lihat dah berlaku kepada leaders kita, salah seorangnya Tuan Hafiz, leader kami. Okey, kerana mereka lakukan bisnes ini sewaktu belum ada lagi yang kenal public goal. Okey, belum ada yang kenal public goal, belum ada yang tahu Jihanda Network. Nah, sekarang empire mereka sudah menghampiri 100,000 orang. Jadi kalau Bapak Ibu lakukan sekarang, Bapak Ibu lah orang pertama yang akan punya empire 100,000 orang nanti. Okey? Itu saja dari saya. Oke, kalau dari Terus saya, teman-teman semuanya, bahwa tadi ya keputusan kita menggunakan keputusan ilmu itu sebenarnya ada di ya hari dada dan ilmu yang perlu kita. Nah, bukan soal turunnya emas, tapi soal kita memiliki ilmu, memiliki visi besar keluar, ya, bermanfaat diri untuk keluar, bahkan untuk masyarakat, adalah lain dalam tanda bentuk dari, ya teman-teman, ya. Kita menjaga finansial Itu. Jadi kita ingin menjaga finansial dari keluarga-keluarga yang kita sayangi, yaitu mereka yang punya finansial tapi masih terdampak oleh inflasi. Nah, oleh karena itu, teman-teman semuanya, ya dengan segala hormat, ya yuk nabung emas. Ayo gabung bersama Public Goal dan G100. Menabung emas dengan ilmu secara mudah, murah, dan patuh syariah, full dibimbing tanpa ada biaya-biaya, dan insya Allah bersama kita akan eh, mengembangkan ya, mengembangkan public goal di Indonesia, peluang untuk membuka kantor ya. Oke, mohon maaf suara. Ya, peluang untuk membuka kantor cabang di seluruh Indonesia masih bagi ingin untuk berbaris bersama kami, langsung take action hari ini, ya, jangan ditunda lagi, karena kalau ditunda, ya, lupa, gitu ya. Ya, menabung emas dengan ilmu mudah, murah, patuh syariah, tanpa biaya bimbing, ada pensi ambil, fabi ayyi ala rabbikum watukadzibun. Gitu kira-kira Mas Dandi, ya. Jadi ayo ambil peluang ini, manfaatkan. Nah, semoga keberuntungan bersama Anda semua yang mau dipimpin oleh ilmu, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Agas dan juga Puan Syafika. Terima kasih atas ilmunya. Jazakumullah khair. Semoga kita bisa mengamalkan gitu ya. Bapak Ibu juga yang masih ingin lebih lanjut bisa wapri ya, WA Japri langsung ke Ustadz Agas untuk mungkin barangkali mau jadi business owner ataupun mau daftar lebih lanjut gitu. Oke, telah di penghujung acara kita akhirnya kita tutup saja ya. Kita tutup dengan mengucapkan Afwan Mas Dandi, ada satu informasi Share plan informasi kita. sebentar ya. Saya share informasi sebentar. Nah, ini event offline kita. Nah, ini event offline kita. maaf Ustadz, suaranya mantul, mungkin satu device-nya boleh di Oke, mohon oh maaf. ya. Nah, join yuk event offline kita di Surabaya. Teman-teman yang dekat dengan Surabaya, saya mengundang dengan segala hormat bergabung bersama kami, insya Allah tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Kita akan full belajar ilmu emas dari A sampai Z, dari edukasinya sampai nanti unlock business license dan bagaimana mengembangkannya. Teman-teman ditunggu hadir ya, insya Allah gratis. Silakan langsung join di grup kami atau kontak kami di apa namanya di chat.
atau nanti join di link yang sudah kami share. Nah, itu saja informasinya. Yang di sekitar Bandung juga ada, teman-teman yang sekitar Bandung silakan join di kantor Publikul Bandung. Baik, itu saja Mas Dandi. Oke, siap. Insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa, banyak yang bisa hadir untuk di sekitaran Surabaya. Mungkin kalau dari Kita tutup Bandung dulu juga ya. nanti saya tunggu, Ustaz. Siap, insya Allah. Oke, kita akhiri sama-sama dalam mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Istighfar sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa kiftul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di webinar berikutnya, baik online ataupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Kita foto dulu boleh? Foto Oh dulu? iya, dokumentasi. Iya. Yuk, dibuka dulu screen-nya ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah? Ulang ya, ulang. Masih ada yang belum dibuka. Yuk, dibuka dulu. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk speaker ini belum nih kayaknya. Boleh speakernya dibantu. Baik, teman-teman yang sudah ada ini ada kegiatan lain boleh live ya. Saya izin capture dulu untuk speaker. Nah, next ini Mas Dandin yang bisa bantuin untuk screenshot ini. Sebenarnya bikin GPO ya. Kayak 1, 2, 3 speaker sama Mas Dandi ya, Mas Dandi juga. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di next sharing session. Terima kasih ya, hatur nuhun pisan. Makasih, Kak. Baik. Sami-sami Mbak Ketemu Berlin. nanti ya. Terima kasih semua. Oke. Baik, terima kasih Puan Syafika. Oke, teman-teman yang masih ada stay boleh silakan kalau mau ada diskusi sedikit boleh ya sebelum meninggalkan ruangan. Silakan kalau masih ada. Ini Pak Widodo. Apa kabar Pak Widodo? Sehat? Masya Allah. Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat ya. Ibu hadir Kak Nadia, Kak Santi. Kita mana nih? Pak Widodo di Bekasi ya. Insya Allah sama Bu Rina nanti. Nah, insya Allah kita buka kantor Bekasi Pak ya. Bu Ika, Bu Nadia, Kak Santi ada di kota mana Pak boleh tahu? Bu Nino ini Bu Nino yang di AKL belum ya? Bukan ya? Bu Nino di Jakarta ya. Kalau Kak Madin ini di mana? Madin. Oke. Jazakumullah. Terima kasih yang sudah join. Oke, ditunggu mendaftar, nabung, upgrade, belajar. Nah, insya Allah sama-sama mengembangkan publik. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita cukupkan ya. Kita close saja. Baik, kalau tidak ada oke, kita cukupkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Mas Dandi, hatur nuhun. Semuanya kita cukupkan.